Digimon Body Art Chapter 696. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 696 serangan mendadak. Long Chen hanya bergegas untuk menghabiskan waktu dengan dupa, dan Pilyang City belum terlihat, ketika dia melihat sekelompok orang di depan. Long Chen, kamu baik-baik saja. Orang-orang yang datang sebenarnya adalah Fang Mingyuan dan Cai Gaoyang. Keduanya memimpin selusin ahli ekspansi laut. Haha, aku baik-baik saja. Saya baru saja mengalami beberapa luka ringan. Melihat keadaanmu, sepertinya semuanya berjalan lancar. Long Chen tersenyum. Fang Mingyuan berkata, itu berjalan sangat baik. Orang tua Huo Changsheng itu merasa terlalu aman dalam posisinya, berpikir bahwa keluarga Huo masih keluarga Huo yang sama di masa lalu. Selama bertahun-tahun, kami telah membangun aliansi rahasia dengan beberapa sekte, dan kami bahkan telah membeli beberapa anggota keluarga Huo. Dengan koordinasi kami dari dalam dan luar, keluarga Huo hancur total. Dari 3.000 anggota mereka, tidak ada yang berhasil melarikan diri. Petik 2. Mendengar bahwa keluarga Huo telah hancur total, Long Chen sedikit mengernyit. Meskipun keluarga Huo adalah sampah, dia masih merasa agak tidak enak mendengar bahwa para wanita dan anak-anak juga terbunuh. Apakah Anda akhirnya bertemu Huo Wufang? Tanya Fang Mingyuan. Dia berlari. Saya akhirnya membunuh beberapa benda langitnya, dan yang lain terlalu takut untuk bertarung. Saya tidak bisa mengejar mereka, dan saya khawatir tentang apa yang terjadi. Jadi saya kembali, kata Long Chen. Long Chen tidak ingin mengekspos terlalu banyak tentang apa yang terjadi dengan Huo Wufang. Selain itu, dia punya firasat buruk untuk beberapa alasan. Mungkin itu karena dia merasa tidak nyaman dengan keluarga Huo yang dimusnahkan ke orang terakhir. Tidak apa-apa jika dia pergi. Kami akan mengejar. Tanpa dukungan keluarga Huo, dia hanya anjing acak. Cai Gao yang tersenyum dan berjalan ke Long Chen. Dia menepuk pundaknya. Long Chen, itu semua berkat kamu. Senior terlalu sopan. Sebenarnya, PFFT. Long Chen tiba-tiba merasakan ledakan rasa sakit dari dadanya. Dia melihat duri hitam mencuat dari sana. Ruang tiba-tiba bergetar dan lingkungan berubah. Long Chen menemukan dirinya di tanah tandus. Cai Gaoyang, yang sebelumnya berbicara begitu ramah kepadanya, sekarang memiliki ekspresi yang sedikit dingin. Adapun Fang Mingyuan, dia mundur sedikit, menatap Long Chen. Para ahli ekspansi laut lainnya juga mengambil senjata mereka dan mengepung Long Chen. Long Chen menatap duri melalui dadanya. Meskipun dia belum melihat dari mana asalnya, berdasarkan sudut, sepertinya Fang Mingyuan yang telah menembaknya. Panah ini jelas diracun. Itu adalah sejenis racun campuran, yang praktis tidak ada obatnya. Lebih jauh lagi, racun ini bekerja sangat cepat. Bahkan sebelum Anda bisa mengetahui racun apa yang merupakan bagian dari campuran ini, Anda sudah mati. Long Chen perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Mingyuan. Dia menghela nafas. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda melakukan ini? Ekspresi yang sedikit bersalah muncul di wajah Fang Mingyuan. Long Chen, jangan salahkan kami karena tidak berperasaan. Kami melakukan ini untuk keluarga kami. Petik 2. Kamu ingin Earth Flame-ku. Long Chen menatap bintang-bintang. Sulit mengatakan ekspresi apa yang dia miliki saat ini. Benar, api bumi adalah harta surga dan bumi. Tidak ada alkemis tunggal yang tidak akan menginginkannya. Selama final, meskipun betapa pentingnya momen itu, Anda masih memilih untuk tidak menggunakan Earth Flame Anda. Dugaan saya adalah bahwa Earth Flame Anda belum matang, dan Anda tidak dapat terhubung dengannya, jadi Anda tidak dapat menggunakannya untuk alkimia. Jadi, setelah memikirkannya berulang-ulang, kami memutuskan untuk mencuri Earth Flame-mu. Jika kami menunggu terlalu lama, api bumi Anda akan matang dan menjadi lebih sulit untuk ditundukkan. Ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi kami, kata Fang Mingyuan. Long Chen tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, jahe tua lebih panas daripada jahe muda. Sepertinya aku masih terlalu naif. Lalu izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Fang Chang dan Cai Liehuo tahu tentang masalah ini? Petik 2. Fang Mingyuan menggelengkan kepalanya. Mereka tidak tahu. Kalau tidak akan ada cara bagi kita untuk menyelesaikan perangkap ini. Petik 2. Long Chen mengangguk. Itu benar-benar sangat menghibur saya. Jika mereka juga mengkhianati saya akan sangat terluka. Terima kasih telah memberitahu saya. Long Chen. Kami juga dipaksa. Kami tidak punya pilihan, kata Fang Mingyuan dengan ekspresi rumit. Kamu dipaksa. Haha, jangan cari alasan sendiri. Bahkan seorang anak pun tidak akan percaya kebohongan seperti itu. Anda tahu, biasanya saya mengandalkan intuisi saya ketika berinteraksi dengan orang lain. Intuisi saya tidak pernah berbohong kepada saya. Tetapi kali ini, saya tidak pergi dengan intuisi saya. Sebagai gantinya, saya pergi dengan perhitungan saya. Saya berpikir bahwa orang yang bisa membesarkan Fang Chang dan Cai Liehuo harus terbuka dan terus terang. Ternyata, saya salah.
dan sangat salah. Apakah Anda tahu aku, Long Chen, telah melewati banyak pertarungan hidup dan mati. Saya tidak takut mati, yang saya takutkan adalah pengkhianatan. Saya bisa menerima apapun, tetapi saya tidak bisa menerima pengkhianatan. Sekarang izinkan saya bertanya, apakah Anda masih ingin mengambil Earth Flame saya? Petik 2. Suara Long Chen tenang dan sangat tenang, tapi itu sedikit gemetar, menunjukkan betapa rumit emosinya saat ini. Long Chen mengatakan ini sekarang tidak ada artinya. Hari ini, kamu pasti akan mati. Karena seberapa banyak bantuan yang Anda berikan kepada kami akan memungkinkan Anda untuk bunuh diri dan menjaga mayat Anda tetap utuh, kata Cai Gaoyang dengan dingin. Tiba-tiba, Long Chen meraih duri yang menembus dadanya dan menariknya keluar. Duri logam ini ditutupi duri yang mencabut daging Long Chen. Daging itu sudah mulai terkorosi. Racun itu sangat beracun. Long Chen melemparkan duri ke tanah. Sebenarnya, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan selagi bisa. Hal pertama melibatkan fakta bahwa ketika keluarga Huo menyerang keluarga Fang, tidak ada ahli yang membela. Itu sama sekali tidak masuk akal, dan saya merasa itu sangat aneh. Tapi saat itu, aku berkata pada diriku sendiri bahwa para ahli keluarga Fang harus berkumpul secara rahasia atau mungkin membuat beberapa formasi. Tapi begitu aku membawa Celestial itu pergi, para ahli muncul. Ini adalah sesuatu yang saya sadari, tetapi saya masih memilih untuk mempercayai Fang Chang dan Cai Liehuo. Mereka adalah saudara saya, dan saya menolak untuk percaya bahwa mereka akan mengkhianati saya. Jika tebakanku benar, pada saat itu, orang-orangmu sebenarnya dibagi menjadi dua kelompok. Kekuatan utama Anda pasti telah diam-diam menyerang keluarga Huo pada saat yang sama dengan keluarga Huo menyerang keluarga Fang. Inilah sebabnya mengapa satu-satunya orang yang datang setelah saya adalah surga, dan bukan ahli ekspansi laut. Karena pada saat itu, para ahli keluarga Huo harus kembali untuk membela. Petik 2. Fang Mingyuan mengangguk. Kamu benar. Perhitungan saya adalah bahwa Anda akan memiliki keraguan tentang kehidupan orang yang tidak bersalah, dan Anda akan dengan sengaja membawa musuh pergi. Karena Anda Long Chen, Anda dikenal karena tidak membantai orang yang tidak bersalah, dan Anda juga tidak suka melibatkan orang lain. Dan tebakan saya benar, keluarga Fang saya hanya meninggalkan dua ahli ekspansi laut untuk bertahan. Setelah Anda membawa para ahli pergi, mereka segera membersihkan sisa makanan. Adapun kami berdua, kami memimpin elit kami, serta beberapa ahli dari berbagai sekte yang bergabung dengan kami, untuk menyerang keluarga Huo. Akibatnya, keluarga Huo praktis langsung dibasmi. Hanya dalam 2 jam, mereka semua mati. Menurut rencana asliku, dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan yang kamu singkirkan, kamu masih bisa melarikan diri. Dugaan saya adalah bahwa Anda akan bertahan cukup lama untuk kami tiba. Aku hanya tidak berharap kamu menjadi lebih kuat dari yang kukira. Anda benar-benar berhasil mengusir mereka, kata Fang Mingyuan. Kekuatan tempur Long Chen benar-benar menakutkan. Sendiri, bertarung melawan 10 Celestial, dia masih berhasil memaksa mereka melarikan diri dengan menyedihkan. Itu benar-benar sulit dipercaya. Para ahli ekspansi laut ini semua terkejut. Itu yang pertama. Hal kedua adalah saya berbohong sebelumnya. Para ahli itu tidak lari, karena mereka tidak bisa lari. Mereka semua mati, kata Long Chen. Apa? Fang Mingyuan dan yang lainnya semua terkejut. Mati, mereka semua, mustahil. Dengan banyak surgawi, bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya, mereka seharusnya bisa lari. Masalah ketiga adalah bahwa kerangka Huo Wufang bergabung dengan itu istimewa, dan dia sekarang peringkat 2 Celestial, lanjut Long Chen. Omong kosong, jika dia peringkat 2 Celestial, bagaimana mungkin kau masih hidup? Raung Cai Gaoyang, pangkat 2 Celestial adalah keberadaan yang menakutkan. Di ranah Xiantian, mereka bisa menandingi ahli ekspansi laut yang terlambat. Aku hidup, jadi dia jelas sudah mati, kata Long Chen. Cih, tidak mungkin. Long Chen mengangkat bahu. Terserah kamu jika kamu ingin percaya padaku. Sekarang saatnya untuk masalah keempat. Ini juga yang terakhir. Aku harus mengucapkan selamat tinggal pada kalian semua. Di dunia lain, kamu bisa terus bertarung dengan Huo Changsheng. Saya harap Anda masih menjadi pemenang saat itu. Petik 2. Fang Mingyuan dan yang lainnya terkejut. Semakin banyak, mereka tidak dapat memahami apa yang dikatakan Long Chen. Pada saat yang sama, perasaan buruk muncul di hati mereka. Dia, lukanya. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke dada Long Chen. Pada titik yang tidak diketahui, luka telah benar-benar sembuh tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Sebenarnya, Long Chen telah memanfaatkan waktu ini untuk mengedarkan manik-manik kekacauan primal. Energi kehidupan tanpa akhir telah menghapus racun. Tapi racun ini benar-benar menakutkan. Long Chen hampir kehabisan semua energi kehidupan di ruang kekacauan primal sebelum pulih. Namun terlepas dari itu,
Ia telah mencapai tujuannya. Serang, perintah Fang Mingyuan. Api menyala keluar dari tubuhnya, dan pedang api muncul di tangannya. Dia adalah orang pertama yang menyerang Long Chen. Begitu dia menyerang, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Long Chen memberinya perasaan takut yang aneh. Meskipun terlambat menjadi pakar ekspansi laut, dia tidak berani ceroboh. Ledakan, cincin ilahi besar muncul di belakang Long Chen. Tekanan yang mengerikan turun dan tiba-tiba cahaya dingin menebas. Membagi surga, bilah yang Long Chen gunakan bukanlah Blood Drinker. Itu adalah sesuatu yang telah diambilnya dari seorang ahli korup. Begitu dia menyerang, ada 8 ahli ekspansi laut yang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka langsung hancur berantakan oleh serangan Long Chen. Fang Mingyuan dan yang lain bergetar. Mereka akhirnya percaya kata-kata Long Chen. Tapi sekarang sudah terlambat. Long Chen tiba-tiba melonjak ke udara. Kedua tangan memegang pedangnya. Pisahkan surga 2. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 697. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 697 kembali pedang Long Chen diarahkan ke langit, dan gambar pedang besar menembus awan. Aura yang kuat mengunci Fang Mingyuan dan yang lainnya. Mereka semua ngeri. Mereka belum pernah melihat langkah yang mengerikan ini. Long Chen sebelumnya menggunakan bentuk pertama dari Split the Heavens. Sekarang dia menggunakan bentuk kedua, dan energi sisa dari bentuk pertama diserap olehnya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menggunakan bentuk kedua Split Surga melawan musuh. Saat ini, 3 bintang telah muncul di matanya. Pedangnya tanpa ampun menebas. Perisai api 9 revolusi. Fang Mingyuan dan Cai Gao yang sama-sama mengaktifkan teknik yang sama, memadatkan semua pil api mereka menjadi perisai besar di depan mereka. Perisai api mereka tidak besar. Mereka hanya menutupi mereka berdua. Jelas, mereka telah meninggalkan yang lain demi meningkatkan kekuatan perisai mereka setinggi mungkin. Kedua perisai itu berlapis di depan mereka. Ledakan. Gambar pedang besar menebas seperti pisau apokaliptik. Seluruh langit dan bumi terpotong menjadi 2, dan parit tak berdasar muncul di hadapan Long Chen. Long Chen menyemburkan udara keruh. Serangan ini sangat ganas, tetapi juga menghabiskan semua uang spiritualnya. Dia merasa seperti bentuk kedua Split yang surga tidak pernah bisa puas. Tidak peduli berapa banyak yuan spiritual yang dimilikinya, menggunakan langkah ini akan menghabiskan semua itu. Namun, semakin banyak yuan spiritual yang dimilikinya, semakin besar kekuatannya. Melihat parit besar yang membentang begitu jauh dan begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat akhirnya, dia dipenuhi dengan keterkejutan. Long Chen telah melihat para ahli ekspansi laut melakukan yang terbaik untuk melawan. Tetapi ketika mereka menemukan gambar pedang itu, mereka langsung hancur berantakan. Tiba-tiba, 2 sosok menyedihkan merangkak keluar dari tanah. Begitu mereka melakukannya, mereka mulai memuntahkan darah dengan liar. Keduanya adalah Fang Mingyuan dan Cai Gaoyang. Setelah memadatkan semua pil flame mereka di depan mereka untuk membentuk pertahanan terbesar mereka, mereka berhasil bertahan. Tetapi meskipun mereka masih hidup, itu harus dibayar mahal. Mereka bahkan tidak lagi tampak manusia. Mereka seperti 2 tumpukan daging. Semua meridian mereka telah dihancurkan. Mereka hanya memiliki nafas kehidupan yang lebih sedikit dibandingkan dengan orang mati. Simpan, selamatkan aku tidak ingin mati. Cai Gao yang memandang Long Chen, mengulurkan satu lengan yang setengah hancur, memohon. Maaf, aku jelas tidak bisa. Saya sudah mengatakan bahwa saya bisa menerima apapun kecuali pengkhianatan. Kata Long Chen. Retak. Long Chen baru saja selesai berbicara ketika pedangnya tiba-tiba meledak, membuatnya melompat kaget. Baru saja, setelah terus menggunakan Split Surga, kekuatannya terlalu ganas. Bahkan pedang ini, yang merupakan item encanted, tidak dapat menahan kekuatan ledakan itu. Long Chen, karena Lie Huo, selamatkan aku. Cai Gao yang tidak lagi memiliki aura ahli. Dia tampak seperti seorang penatua biasa yang meminta hidup. Dia tidak ingin mati. Awalnya, kita seharusnya tidak berakhir seperti ini. Karena Fang Chang dan Cai Lie Huo, kalian berdua adalah orang tua yang dihormati di mataku. Aku sangat mempercayaimu, tapi apa yang kamu lakukan? Anda tidak hanya mengkhianati saya, tetapi Anda juga mengkhianati keturunan Anda, juga mengkhianati hati nurani Anda. Keserakahan Anda mengaburkan mata Anda, dan Anda menyerang seseorang di sisi yang sama dengan Anda. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri, desah Long Chen. Menyimpan. Api kehidupan Cai Gao yang tidak dapat terus menyala. Leluhur pil jatuh begitu saja. Jika saja tubuh fisiknya dihancurkan, maka mengandalkan kekuatan spiritualnya, dia masih bisa bertahan sebagai jiwa. Di masa depan, dia bisa menemukan tubuh fisik yang cocok untuk diambil.
Itulah yang dilakukan oleh tetua keluarga Huo di wilayah kekacauan. Namun, setelah habis-habisan untuk membuat perisai apinya, dia telah menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke perisai. Akibatnya, serangan Long Chen tidak hanya menghancurkan perisai api, itu juga menghancurkan jiwanya. Batuk sungguh, mengapa repot-repot? Fang Mingyuan memandang Cai Gaoyang yang sudah mati dengan ekspresi mengejek diri. Dia sedikit lebih baik daripada Cai Gaoyang, tetapi hanya sedikit. Dia juga telah mencapai saat-saat terakhirnya. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapnya. Dalam situasi ini, tidak ada yang bisa dikatakan. Long Chen, saya tahu saya tidak memiliki kualifikasi untuk meminta Anda untuk sesuatu, tapi tetap saja, tolong. Cai Gaoyang dan aku yang membuat rencana ini. Fang Chang dan Cai Liehuo tidak tahu. Saya harap Anda tidak akan melepaskan amarah Anda pada mereka. Keadaan Fang Mingyuan sedikit membaik untuk sesaat. Itu adalah sinar terakhir matahari terbenam. Jangan khawatir, mereka tidak mengkhianati saya, jadi saya pasti tidak akan mengkhianati mereka. Awalnya, kita seharusnya tidak pernah bertarung seperti ini, tapi setelah hari ini, aku tidak akan bisa menghadapi mereka berdua. Saya akan kembali ke identitas saya sebagai Long Chen. Adapun Long San, dia sudah mati. Persaudaraan kita juga sudah berakhir. Petik 2. Mendengar ini, Fang Mingyuan merasakan sedikit kenyamanan. Long Chen tidak akan menemukan masalah bagi keluarga Fang. Mereka akan aman. Tapi kemudian mendengar kalimat terakhirnya, dia merasakan ledakan penyesalan. Segalanya disebabkan oleh dia dan Cai Gaoyang. Mereka membiarkan keserakahan mereka mengendalikan mereka. Kalau tidak, jika keluarga Fang memiliki aliansi dengan orang seperti Long Chen, yang memiliki potensi tanpa batas, seberapa sempurnakah itu? Tetapi tidak ada cara untuk kembali ke masa lalu. Terima kasih banyak. Fang Mingyuan mengucapkan dua kata terakhir ini sebelum menutup matanya. Pakar generasi lain jatuh. Long Chen menghela nafas. Dia merasa sangat tidak nyaman di dalam. Dia jarang mempercayai orang lain. Tetapi siapapun yang dia percayai, dia benar-benar percaya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa dikhianati. Dia merasakan sakit menusuk. Dia pergi ke mayat mereka. Dia menggali lubang besar dan mengubur mereka berdua. Dia bahkan tidak menyentuh harta mereka. Dia mengubur mereka semua. Long Chen hanya mengambil plat identitas Cai Gaoyang sebelum pergi. Yang dia tinggalkan hanyalah medan perang yang kacau. Melihat dari sudut pandang udara, sepertinya ada sesuatu yang memotong luka panjang ke bumi. Angin sepoi-sepoi bertiup, sepi dan suram. Long Chen bergegas pergi. Baru saja, Fang Mingyuan dan Cai Gaoyang telah mengaktifkan formasi transportasi untuk membawanya beberapa ribu mil jauhnya. Dia berpikir bahwa mereka ingin membunuhnya di tempat terpencil. Dia akan langsung menuju Pilyang City. Mengambil keuntungan dari malam itu, dia mengubah wajahnya dan menggunakan plat identitas Cai Gaoyang untuk memasuki gudang Seven Treasure Jewel Tower. Dia langsung pergi ke tempat api binatang itu disimpan. Para penjaga di sini semua mengenali plat identitasnya. Long Chen dengan mudah masuk. Long Chen secara langsung melepaskan Huolong, dan itu tidak berpijak. Secara langsung melahap ratusan api binatang. Sekarang Huolong benar-benar puas. Baru saat itu Long Chen diam-diam meninggalkan Seven Treasure Jewel Tower. Dia menemukan bahwa Pilyang City berada dalam kekacauan total. Keluarga Huo telah hancur, sementara keluarga Fang dan Cai menderita serangan secara diam-diam. Bahaya ada di mana-mana. Beberapa orang bersembunyi, sementara yang lain melarikan diri. Long Chen beralih ke beberapa jubah biasa, bertindak sebagai bagian dari pembudidaya bela diri biasa. Melihat Fang Manor dari kejauhan, dia melihat Fang Chang dan Cai Liehuo dengan gugup menunggu. Long Chen menghela nafas dan pergi. Sosoknya menghilang ke malam. Ketika hari itu tiba, berita bahwa keluarga Huo, Fang, dan Cai telah mengalami perang habis-habisan dengan satu sama lain mengguncang semua prefektur Pilyang. Kehancuran keluarga Huo menyebabkan rahang banyak orang turun. Hasil dari pertempuran mereka adalah kehancuran keluarga Huo, tetapi keluarga Fang dan Cai juga telah mengambil kerugian besar. Kedua kepala keluarga mereka, serta Long San yang legendaris dari keluarga Fang, telah menghilang. Keluarga Fang dan Cai menjalani pencarian skala besar. Setengah bulan kemudian, mereka akhirnya menemukan bekas luka pertempuran yang menakutkan di tanah tandus. Kemudian, setelah mencari di tanah, mereka menemukan mayat kepala keluarga dua mereka. Pada saat yang sama, mereka menemukan tubuh setengah hancur mengenakan jubah Long San. Jubah itu membuktikan bahwa mayat yang setengah hancur ini adalah Long San. Mereka menyimpulkan bahwa Long San dan yang lainnya telah mengalami musuh yang sangat kuat di sini, dan sebagai hasilnya, kedua belah pihak telah kehilangan nyawa untuk mengalahkan lawan mereka. Itu karena mereka menemukan semua jenis potongan tubuh yang rusak di sekitar. Mustahil untuk mengatakan dengan pasti berapa banyak orang di sana. Fang Chang dan Cai Liehuo menangis saat itu juga. Pada suatu hari,
mereka tidak hanya kehilangan pilar keluarga mereka, tetapi mereka juga kehilangan saudara yang baik. Mereka segera membawa mayat Long San kembali ke keluarga Fang dan menguburkannya di tanah leluhur mereka. Ketika dunia alkimia mengetahui bahwa Long San, jenius top generasi, telah meninggal, tidak ada satu orang pun yang tidak mengeluh dalam ratapan. Dia baru saja menjadi juara kompetisi Pil Emperor dan baru saja akan menyilaukan dunia ketika dia jatuh. Berita ini menyebabkan Pil Valley mengirim seseorang untuk melihatnya. Tapi mereka hanya melihat sekali sebelum pergi. Sebelum pergi, yang mereka katakan hanyalah bahwa api binatang menara permata 7 harta karun telah dicuri, dan kerusakan itu harus dikompensasi oleh keluarga Fang dan Chai. Adapun penghancuran keluarga Huo, selama penjualan pil obat tidak menurun, mereka tidak akan menyelidiki masalah ini lebih jauh. Sebenarnya, bagi Pil Valley, Pil Tower hanyalah cara bagi mereka untuk berinteraksi dengan dunia biasa. Mereka tidak peduli siapa yang datang untuk menjaga benteng-benteng ini. Yang mereka pedulikan hanyalah bahwa benteng ini tidak terlihat buruk dan menghasilkan uang. Ini juga mengapa ketiga keluarga itu berani bertarung secara terbuka. Awalnya, keluarga Huo adalah bintang yang sedang menanjak, menunggu saat untuk benar-benar melahap dua keluarga lainnya. Tetapi rencana itu telah dihancurkan oleh Long San. Sebagai hasilnya, sebelum pertempuran yang menentukan, kekuatan mereka telah jatuh dengan tajam, dan merekalah yang ditelan oleh dua keluarga lainnya sebagai gantinya. Saat ini, Pil Tower benar-benar tanah keluarga Fang dan Chai. Tapi Fang Chang dan Chai Liehuo tidak merasakan kebahagiaan. Sebaliknya, mereka merasakan tekanan tanpa akhir. Semua tanggung jawab berat telah jatuh di pundak mereka semalaman. Tapi nama Pil Valley adalah sesuatu yang tidak bisa diprovokasi siapapun. Tidak ada yang berani melakukan apapun ke Pil Tower. Lembah Pil yang memprovokasi. Di dunia ini, benar-benar ada beberapa kekuatan yang berani menjadi gila. Jadi terlepas dari kehancuran keluarga Huo, sisa Pil Tower benar-benar aman. Adapun Long Chen, orang yang telah menyebabkan kesimpulan kacau ini, ia sudah lama melangkah ke formasi transportasi dan kembali ke prefektur Su, bergegas kembali ke supermonasteri Xuantian. Ketika dia melihat gerbang gunung yang akrab itu, Long Chen akhirnya memiliki perasaan bahwa anak laki-laki sepatunya kembali ke rumah. Inilah orang-orang yang dicintainya, di sini adalah saudara-saudaranya, di sini adalah orang-orang yang ingin ia lindungi. Saudara, saya, Long Chen, telah kembali. Long Chen tiba-tiba meraung, aumannya mengguncang langit. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 698. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 698 Sekte Xuantian Dao. Setelah raungan Long Chen, para murid yang menjaga supermonasteri Xuantian semua khawatir. Senior magang saudara Long Chen. Kamu masih hidup. Semua murid itu mengenali Long Chen. Di seluruh supermonasteri, sepertinya tidak ada orang yang tidak mengenalinya. Tetapi semua orang tahu bahwa Long Chen akhirnya menghadapi hukuman surgawi dengan para ahli korupsi yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua mati. Sekarang melihatnya, mereka tidak berani mempercayainya. Sungguh menyegarkan. Jika saya mati, maka apakah Anda semua melihat hantu sekarang? Tertawa Long Chen. Tapi Long Chen menemukan sesuatu yang agak aneh. Teriakannya pasti terdengar di seluruh supermarket, tetapi dia tidak melihat Sui Wuhen, Meng Qi, Tang Wan-er, atau prajurit Dragon Blood manapun. Long Chen, kamu hidup. Orang yang datang sebenarnya adalah salah satu penatua dari jalan kembali di biara ke-108. Setelah mereka diserang di biara pertama, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan pembangunan biara pertama yang baru untuk sementara terhenti. Dengan demikian, para tetua biara tua ke-108 tetap tinggal di dalam supermonasteri. Biasanya, mereka akan membantu dengan beberapa tugas acak. Long Chen ingat orang ini bermarga Qi. Berita bahwa Long Chen telah meninggal sudah menjadi rahasia umum di supermonasteri. Satu-satunya yang menyadari kebenaran adalah Sui Wuhen dan Dragon Blood Legion. Semua orang benar-benar mengira dia sudah mati. Sekarang melihat dia kembali, mereka senang. Pertemuan ini membuat Long Chen sangat emosional. Dia ingat waktunya di biara ke-108. Perasaan semacam ini sangat berharga baginya setelah mengalami pengkhianatan terhadap Fang Mingyuan dan Cai Gaoyang. Penatua Qi, maaf saya kembali terlambat, kata Long Chen agak bersalah. Saya hanya senang Anda kembali. Penatua Qi buru-buru menyeka matanya dan tersenyum. Ketika orang sudah tua, sangat mudah untuk menjadi emosional. Long Chen hendak menjawab ketika teriakan dingin terdengar. Orang apa yang berani mengganggu kedamaian supermonasteri? Seorang pria parubaya tiba-tiba muncul. Sepasang sayap memungkinkannya melayang di langit saat dia memandang ke bawah pada mereka. Kepala biara salam. Para murid di sekitarnya segera membungkuk. Kepala biara,
orang ini adalah Penatua Qi mencoba memberikan pengantar. Diam, saya tidak peduli siapa dia. Seseorang datang dan bawa dia pergi. Perintah pria parubaya itu. Lebih dari 10 ahli segera maju ke depan. Baru saja akan menangkap Long Chen. Orang-orang ini adalah tetua Xiantian. Tapi Long Chen tidak mengenali satupun. Tunggu sebentar, siapa kamu? Long Chen bertanya dengan dingin. Bagaimana mungkin semua orang begitu asing sekarang? Long Chen, ini adalah kepala biara baru kami. Jelas Penatua Qi. Bagaimana dengan kepala biara Sui? Tanya Long Chen. Kepala biara, Sui, dia. Diam. Anda anak nakal kurang ajar. Anda berani berpura-pura menjadi murid supermonasteri saya. Seperti yang saya lihat, Anda bosan hidup. Tangkap dia. Perintah pria parubaya itu. Memotong kata-kata Penatua Qi. Para ahli Xiantian langsung menuduh Long Chen tanpa sepatah kata pun. Senyum dingin hadir di wajah mereka. Tapi ketika mereka hendak menghubunginya, enyahlah. Raungan gemuruh terdengar. Dan aura yang kuat langsung meniup kembali semua ahli Xiantian dan menyebabkan mereka muntah darah. Xiantian, kakak-kakak senior Long Chen juga telah melangkah ke ranah Xiantian. Petik 2. Aura ini jelas aura dari dunia Xiantian. Tapi aura Long Chen sangat sengit dan mengamuk. Hanya melalui auranya, ia mampu menjatuhkan ahli Xiantian lainnya secara tidak sadar. Penatua Qi berdiri di belakang Long Chen. Melihat bahwa Long Chen telah tumbuh ke titik yang mengejutkan, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Sungguh seram. Anda berani melukai orang-orang saya di depan saya. Tertekan, pria parubaya itu mengulurkan tangannya, dan gambar telapak tangan besar menabrak Long Chen. Ini adalah serangan dari pakar ekspansi laut. Ruang bergetar hebat dari serangan ini, dan para murid dengan basis budidaya yang lebih rendah merasa seperti gunung sedang menghancurkan mereka. Wajah mereka pucat seperti kertas, dan mereka hampir batuk darah. Ekspresi Long Chen menjadi gelap. Bajingan ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Dengan teriakan dingin, dia membanting telapak tangannya ke arah serangan ini. Ledakan. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa gambar telapak tangan kepala biara langsung hancur oleh Long Chen. Kepala biara sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Long Chen telah mencapai tingkat ini. Tiba-tiba, dia menyadari Long Chen telah menghilang. Detik berikutnya, sesosok muncul di depannya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, sebuah telapak tangan dengan kasar menamparkan wajahnya. POW, suara yang sangat menggema terdengar. Siapapun di supermonasteri bisa mendengarnya. Di depan tatapan ketakutan semua orang, pria parubaya itu dikirim terbang seperti bintang jatuh, menabrak tanah. Sebuah kawah besar diterbangkan ke tanah. Semua orang tercengang. Kepala biara baru ini, seorang ahli ekspansi laut yang agung, dipaksa untuk menyerah oleh tamparan dari Long Chen. Bas pria parubaya meraung dan merangkak, tapi sebelum dia bisa mengatakannya lagi, tamparan kedua Long Chen menghantam. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Rahangnya patah secara langsung, tapi dia tidak dikirim terbang. Itu karena saat ini, ada tangan mengepalkan tenggorokannya. Ekspansi lemah awal ekspansi laut yang tidak signifikan untuk mencoba melecehkan saya. Aku benar-benar harus mengagumi keberanianmu. Saya juga ingin tahu, bagaimana Anda bisa hidup sampai hari ini. Long Chen menatap orang yang menyedihkan itu dalam genggamannya. Melihat ini, rahang semua orang terjatuh. Praktis mungkin untuk melihat perut mereka melalui mulut mereka. Ini terlalu dibesar-besarkan, bukan? Long Chen baru saja kembali, tetapi dia langsung memukuli kepala biara yang baru. Dia benar-benar layak menjadi monster terkuat dalam sejarah supermonasteri. Siapa kamu? Tanya Long Chen dengan dingin. Sungguh seram. Apakah Anda mengerti apa yang Anda lakukan? Petik 2. Pria parubaya sebenarnya masih ingin mengancam Long Chen. Tetapi sebagai hasilnya, kaki Long Chen mendarat di selangkangannya. Dua benda bundar terlepas dari kaki celananya dan jatuh ke tanah. Setiap pria segera merasa kedinginan dan menjepit kaki mereka. Aku tidak suka membuang-buang kata-kata. Saya bertanya, siapa kamu? Long Chen bertindak seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa dan melanjutkan pertanyaannya. Ekspresi pria parubaya itu sangat bengkok sekarang. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan rasa sakit seperti ini. Dari tatapan sedingin es Long Chen, dia merasakan bahaya fatal. Itu membuatnya merinding, dan dia langsung menjadi jauh lebih jernih. Dia tahu jika dia membuat marah Long Chen lagi, dia pasti akan mati. Zhou, Cuji, dia tergagap. Kamu dari keluarga Zhou. Long Chen menyipitkan matanya. Iya nih. Long Chen ingin terus menanyainya, tetapi melihat bahwa dia sudah berkeringat karena rasa sakit, dia menyadari menanyai dia akan terlalu banyak pekerjaan. Penatua Qi, apa yang terjadi? Tanya Long Chen. Dari Penatua Qi, Long Chen mengetahui bahwa Sui Wuhen telah membawa semua murid elit supermonasteri ke Sekte Dao Xuantian seminggu yang lalu. Sekte Dao Xuantian sedang mengadakan pertemuan besar. Pertemuan ini juga merupakan ujian bagi para murid mereka.
Karena itu, Super Monaster mengirim semua murid terbaik mereka ke sana. Jadi saat ini, hanya murid yang lemah yang tetap berada di Super Monastery. Ini juga mengapa Long Chen tidak melihat orang-orangnya. Karena Sui Wuhen telah pergi, dan karena itu tidak dapat diterima bahwa tidak akan ada ahli ekspansi laut yang berjaga di atas supermarket, para atasan telah mengirim seorang kepala biara sementara. Tetapi begitu kepala biara ini tiba, ia mulai menyalahgunakan kekuasaannya. Dia membuat hidup menjadi keras pada siapapun yang menurutnya tidak menyenangkan. Mereka semua tahu bahwa ini adalah karena keluarga Zhou telah kehilangan begitu besar untuk keluarga Sui kali ini. Mereka sengaja mencoba menurunkan moral mereka. Jadi sekarang, atmosfer Super Monastery sangat lesu. Semua orang berharap bahwa pertemuan Xuantian Dao Sekte akan segera berakhir dan bahwa Sui Wuhen akan menendang bajingan ini. Dari orang-orang di sini, hanya ada beberapa yang tidak membenci orang menjengkelkan ini yang terus-menerus menemukan masalah untuk mereka. Tamparan Long Chen barusan sangat menyegarkan sehingga mereka hampir bersorak. Mendengar semua ini, Long Chen tersenyum dingin ke arah pria parubaya di genggamannya. Tidak heran kamu berani menargetkanku seperti ini. Tidak buruk, Anda benar-benar punya nyali. Karena nyali itu, aku akan mengampunimu. Petik 2. Long Chen bisa menamparnya, tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli ekspansi laut dan saat ini memiliki status kepala biara. Membunuhnya akan menyebabkan banyak masalah. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa dia tidak menyentuh garis bawah Long Chen. Jika dia melakukannya, maka bahkan jika dia didukung oleh dewa, dia masih tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. POW, dengan satu tamparan terakhir dari Long Chen, pria parubaya itu dikirim terbang. Dia jatuh ke kejauhan sebelum berhenti. Lama Chen, aura pria parubaya itu segera meletus. Dia marah dan terkejut. Dia ingin mengepalkan giginya, tetapi dia tidak bisa karena rahangnya patah. Alasan dia tidak melakukan apapun sebelumnya adalah karena Long Chen memiliki pegangan pada salah satu tanda vitalnya. Dia telah dikalahkan hanya karena dia ceroboh, tetapi dia tidak akan memberi Long Chen kesempatan kedua. Apa? Kamu ingin terus bertarung? Saya akan menyambut Anda kapan saja, tetapi izinkan saya memperingatkan Anda. Jika kamu menyerang saya akan membunuhmu, kata Long Chen. Setelah mengatakan itu, dia tidak memberinya pandangan kedua. Dia memasuki Super Monastery bersama Penatuaki. Long Chen perlu meminjam formasi transportasi di dalam untuk sampai ke Sekte Dao Xuantian. Ekspresi pria parubaya itu tenggelam. Dia hampir kehilangan kendali beberapa kali dan menyerang, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia melakukannya, dia tidak akan memiliki kehidupan lagi. Tetapi jika dia tidak menyerang, bagaimana dengan prestisenya? Untuk ditampar di hadapan banyak orang ini dan tidak melakukan apapun kembali, bagaimana ia seharusnya tetap mengendalikan Super Monastery? Sementara dia bingung, Long Chen sudah menghilang. Pada akhirnya, pria parubaya itu tidak berani menyerang. Sebenarnya, bahkan jika dia punya, Long Chen tidak akan mengambil hidupnya. Dia hanya akan mengambil setengah hidupnya. Tetapi ketika Long Chen meninggalkan seseorang dengan setengah hidupnya, seringkali sangat tidak nyaman bagi mereka. Jadi pilihannya benar. Pada akhirnya, dia tidak pergi mencari Long Chen untuk masalah. Tapi Long Chen datang untuk menemukannya. Dapatkan aku lencana identitas segera. Hanya dalam beberapa menit, Long Chen memperoleh lencana identitas baru. Dia membutuhkan lencana ini untuk memasuki Sekte Dao Xuantian. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 699. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 699 memprovokasi prajurit Dragon Blow Dadegan di depannya berubah. Long Chen menemukan dirinya dalam formasi transportasi yang sangat kuno. Formasi ini sangat luas, seluas beberapa mil. Di sekeliling formasi ada 4 pilar yang menjulang ke awan. Pilar-pilar itu berkilauan dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, dan aura agung datang dari mereka. Formasi telah dibangun di atas gunung besar. Itu dikelilingi oleh bangunan kuno yang tampaknya telah dibangun ribuan tahun yang lalu. Siapa ini? Sebelum Long Chen bahkan memiliki kesempatan untuk memeriksa sekelilingnya, teriakan dingin terdengar. Lebih dari 10 murid berjubah putih muncul. Murid-murid ini masih sangat muda, tetapi basis kultivasi mereka semua telah mencapai ranah Xiantian. Setiap jubah mereka memiliki karakter abadi besar yang disulam di bagian depan, Xuan. Di bawah karakter Xuan besar itu ada 2 karakter kecil yang ditulis dengan gaya modern, penegakan hukum. Mereka adalah penegak hukum Xuantian Dao Sekte ini. Bagi para penegak hukum biasa telah mencapai ranah Xiantian, Xuantian Dao Sekte benar-benar layak menjadi penguasa di Westelen Timur. Yayasan semacam ini benar-benar mengejutkan. Saya Long Chen. Saya seorang murid yang datang untuk menghadiri pertemuan bela diri Xuantian Dao Sekte,
lapor Long Chen. Registrasi sudah lewat. Bagaimana kabarmu begitu terlambat? Di mana lencana identitas Anda? Tanya seorang penegak hukum. Sini. Long Chen mengeluarkan lencana baru yang dia minta dari kepala biara. Orang itu memeriksanya dengan cermat, dan hanya setelah melihat tidak ada masalah dia mengembalikannya. Ikuti jalan setapak ini menuruni gunung. Setelah 17 gunung lagi, akan ada formasi transportasi kecil yang akan membawa Anda ke inti sekte Dao Xuantian. Jika Anda tersesat, tanyakan saja. Petik 2. Haha, terima kasih banyak. Long Chen menangkupkan tinjunya dan bergegas menurut arahan orang itu. Penegak hukum menyaksikan Long Chen pergi. Dia tidak bisa menahan gumaman. Long Chen biara ke-30. Mengapa nama ini terdengar sangat akrab? Petik 2. Sial, sekte Daosu ini terlalu besar. Long Chen telah bergegas selama 2 jam hanya untuk mencapai gunung ke-10. Dia sudah lama melewati tanda 10.000 mil. Sudah lama sebelum dia berhasil mencapai formasi transportasi. Menggunakan lencana identitasnya, dia melangkah ke sana. Pemandangan di depannya berubah sekali lagi, dan dia mendapati dirinya di sebuah alun-alun besar. Melihat adegan baru ini, Long Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Ada apa dengan benda sebesar ini? Alun-alun yang satu ini sebenarnya lebih besar dari seluruh supermarket. Di tengah alun-alun adalah sebuah patung besar. Itu sama dengan yang ada di supermonasteri, tapi itu jauh, jauh lebih besar. Hampir mencapai awan di langit. Batu bata azure berjajar di alun-alun, dengan masing-masing memiliki tanda khusus diukir di dalamnya. Bahkan para ahli Xiantian biasa akan merasa sulit untuk menghancurkannya. Melihat plaza besar ini, dia memperkirakan ada ratusan juta batu bata khusus ini. Orang-orang datang dan pergi di dalam alun-alun. Orang-orang ini semua adalah murid muda yang mengenakan jubah dari berbagai supermonaster. Itu sangat hidup. Long Chen merasakan perasaan tidak dikenal karena dia tidak mengenali satupun dari orang-orang ini. Lihat, siapa itu? Tiba-tiba, sekelompok wanita yang mengobrol melihat Long Chen. Kenapa dia memakai jubah yang berbeda dari kita? Bagaimana gaya? Dan lihat pandangannya, kata seorang wanita. Dia mengenakan rambutnya dalam kepang dengan sisir. Baru sekarang Long Chen memperhatikan bahwa semua orang yang hadir mengenakan jubah murid putih. Ada nomor di bahu mereka yang menunjukkan dari mana mereka berasal. Long Chen datang terlalu tergesa-gesa, dan dia belum mengenakan jubah muridnya. Yah, bahkan di supermonasteri, dia jarang mengenakan jubah murid itu. Dia biasanya hanya memakai satu set jubah hitam. Sekarang semua orang memakai pakaian putih dan dia satu-satunya yang memakai pakaian hitam. Semuanya terlalu mencolok. Begitu dia muncul, dia menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Adik laki-laki yang imut, apakah Anda memerlukan bantuan? Jangan sopan, kakak ada di sini. Murid perempuan terdekat sebenarnya cukup berani dan mulai menggoda Long Chen. Imut, adik laki-laki. Setelah dewasa, Long Chen tidak pernah dipanggil dengan sebutan yang intim. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ayah, adik kecil, jangan malu-malu. Dia tertawa. Long Chen terdiam. Melihat nomor di pundak mereka, dia melihat wanita-wanita ini berasal dari ke-12 ke 80. Kakak perempuan, bisakah? Long Chen baru saja akan bertanya di mana kam supermonasteri ke-36 adalah ketika beberapa orang mulai berkumpul bersama di kejauhan. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Ah, apakah murid-murid supermonasteri ke-36 ditindas lagi? Wanita-wanita itu menghela nafas. Adik laki-laki, Anda bertanya, kemana dia pergi? Wanita itu berbalik, hanya untuk melihat bahwa Long Chen telah menghilang. Long Chen melewati kerumunan orang untuk melihat lebih dari 10 orang di sekitar 2 prajurit Dragon Blood. Melihat keduanya menghangatkan hatinya. Pada saat ini, basis kultivasi mereka telah mencapai ranah pertengahan Xiantian. Dia tersenyum melihat itu. Sebelum pergi ke Pil Tower, Long Chen telah memperingatkan semua orang untuk tidak meningkatkan basis budidaya mereka dengan cepat. Intinya adalah menstabilkan wilayah mereka. Tampaknya bantuan dari lagu yang menenangkan jiwa itu bahkan lebih besar dari yang dia duga. Meskipun mereka baru mencapai Heaven Stage keempat, dia melihat bahwa fondasi mereka telah mencapai puncak. Itu akan menjadi bantuan terbesar bagi mereka ketika mereka maju ke Sea Expansion. Sedangkan untuk dirinya sendiri, selama beberapa bulan ini, basis budidayanya sebagian besar mengalami stagnasi. Dia hanya berada di Heaven Stage kedua. Long Chen melihat bahwa mayoritas murid yang hadir semuanya telah mencapai ranah pertengahan Xiantian. Beberapa bahkan telah mencapai kerajaan Xiantian. Itu membuat Long Chen menghela nafas. Dia sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk meningkatkan basis budidayanya. Tampaknya dia harus lebih fokus padanya. Jangan melangkah terlalu jauh. Kami telah mengakomodasi Anda sejauh ini, tetapi itu hanya karena kepala biara memberitahu kami agar tidak menimbulkan masalah. Itu tidak berarti kami takut padamu, kata salah satu prajurit Dragon Blood dengan dingin.
Ketika para murid Supermonasteri ke-36 telah tiba di Suantian Dao Sekte, mereka telah menerima beberapa provokasi dan penghinaan dari para murid Supermonasteris lain. Beberapa murid dari Supermonasteri ke-36 telah menolak untuk menerima penghinaan itu, dan mereka telah langsung menyerang para penghina. Akibatnya, beberapa dari mereka menderita. Ketika Sui Wuhen mendengar ini, dia benar-benar marah. Dia tahu ini pasti dihasut oleh keluarga Zhou. Mereka dengan sengaja memberitahu Supermonaster di bawah komando mereka untuk mempersulit Supermonasteri ke-36. Keempat keluarga masing-masing bertanggung jawab atas 9 Supermonasteris. Tetapi karena Long Chen, dia berbalik memusuhi wakil ketua sekte, yang telah menimbulkan banyak ketidaksenangan dari keluarganya. Mereka pikir Sui Wuhen menjadi semakin kurang ajar. Dia tidak mempertimbangkan gambar besar itu, dan dia terlalu keras kepala. Mereka ingin menegurnya. Akibatnya, Supermonaster keluarga Sui semua mengabaikan keadaan Supermonasteri ke-36. Mereka tidak memberi mereka bantuan. Sementara pertemuan bela diri belum dimulai, Sekte Suantian mengizinkan murid untuk saling bertukar petunjuk. Selama mereka tidak sengaja membunuh orang lain, mereka tidak akan mengganggu mereka. Hanya ketika ada pergulatan ada motivasi, dan hanya ketika ada motivasi bisa kekuatan seseorang tumbuh secara eksplosif. Ini adalah strategi agar yang kuat tumbuh kuat. Adapun yang lemah, mereka harus tumbuh secara eksplosif dalam kekuasaan, atau dibuang. Praktis setiap sekte seperti ini. Di tempat umum seperti alun-alun, itu diizinkan bagi orang untuk menantang siapapun yang mereka inginkan, bahkan jika alasannya hanya karena seseorang terlihat tidak senang kepada mereka. Untuk mencegah orang-orangnya diintimidasi, Sui Wuhen mengatakan kepada semua orang untuk tidak keluar. Tetapi menurut aturan Suantian Dao Sekte, setiap supermarket harus mengirim orang untuk mendaftar untuk misi. Misi-misi ini benar-benar hanya beberapa pekerjaan acak. Sebenarnya, itu hanya formalitas, tetapi mereka masih harus mematuhinya. Agar tidak menarik perhatian orang lain, mereka berdua menyelinap ke sini. Tetapi pada akhirnya, mereka telah diblokir dalam perjalanan kembali. Itu membuat mereka sangat marah. Ini intimidasi yang tak tertahankan. Pengecut apa? Bukankah itu hanya bertukar petunjuk? Anda bahkan tidak memiliki keberanian itu. Apakah ibumu melahirkan kamu agar kamu menjadi pengecut? Ejek seorang pria dengan tahi lalat di sudut mulutnya. Orang-orang di belakangnya juga mendengus menghina. Long Chen memandang mereka dan melihat bahwa mereka datang dari Supermonasteri ke-25. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di tengah orang banyak. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan keduanya. Bos memberitahu kami bahwa bertukar pointer hanyalah permainan yang tidak masuk akal. Dia tidak membiarkan kita melakukan itu, kata salah satu pejuang Dragon Blood. Bos, hahaha, murid Grand Suantian Supermonasteri benar-benar menggunakan sebutan udik. Atasan Anda benar-benar bajingan, tawa pria itu. Diam, kamu anak dusun itu. Bos kami adalah Long Chen, seorang jenius yang tak tertandingi. Mereka berdua benar-benar marah sekarang. Melihat ini, pria itu mencibir. Jenius apa? Dia hanya hantu mati. Dia bahkan melakukan perbuatan memalukan sehingga dia dikejutkan oleh hukuman ilahi. Sampah, kamu keparat. Kedua prajurit Dragon Blood tidak bisa menahan lagi. Mereka menuduhnya. Adapun pria yang mengejek mereka, dia terkejut. Dia sudah terbiasa dengan mereka menanggung segalanya. Akibatnya, salah satu tinju mereka menabrak perutnya, sementara tinju lainnya mendarat di hidungnya. Suara retak terdengar saat dia dikirim terbang. Bajingan, beraninya kamu menggunakan serangan menyelinap tak tahu malu seperti itu. Menyerang. Para murid yang mengikuti pria dengan tahi lalat semua meraung dan maju ke depan. Karena mereka tidak menyerang sesuai dengan aturan, maka mereka juga bisa menyerang mereka sebagai kelompok. Tapi cahaya pedang melintas dan darah mengalir. Murid-murid itu tidak menyangka mereka berdua benar-benar akan mengambil senjata mereka, dan mereka bahkan menggunakan pukulan pembunuhan. Mereka ketakutan dan buru-buru mundur. Hanya ada 2 orang yang telah dipukul oleh pedang mereka. Orang-orang ini adalah elit, dan mereka peka terhadap bahaya. Tetapi jika mereka setengah langkah lebih lambat, mereka akan dipotong menjadi 2. Bajingan, kamu ingin membunuh orang. Tundukkan mereka, teriak pria yang memimpin mereka sambil memegang hidungnya. Dia menembak ke depan, pedang muncul di tangannya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 700. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 700 berlutut, ahaha. Sebuah tangan terbang ke langit bersama dengan teriakan seseorang. Pada saat yang sama, kaki dipotong dari bagian tubuh yang lain. Orang yang kakinya terputus adalah pria dengan tahi lalat. Dia baru saja menembak ke depan ketika pedang hampir memotong lehernya. Meskipun melakukan yang terbaik untuk menghindar, yang berhasil ia lakukan hanyalah mempertahankan hidupnya.
Namun, pedang prajurit Dragon Blood masih memotong kakinya. Tangisan kaget terdengar. Ini terlalu kejam. Begitu mereka bertabrakan, darah mewarnai plaza. Jika pria itu tidak mundur cukup cepat, dia akan menjadi mayat tanpa kepala sekarang. Long Chen mengangguk. Prajurit Dragon Blood adalah elit yang telah membunuh jalan keluar dari medan perang. Meskipun basis kultivasi mereka tidak tinggi, kekuatan membunuh mereka pasti menakutkan. Dia telah menanamkan prinsip tertentu pada mereka, jangan menyerang, atau menyerang untuk membunuh. Ini juga sebabnya dia mengatakan kepada mereka untuk tidak bertukar petunjuk. Itu untuk menjaga mereka dalam kebiasaan hanya menggunakan pukulan membunuh. Kebiasaan ini bisa menyelamatkan hidup mereka di medan perang. Adapun pertukaran pointer, semacam ini, itu hanya tes kecil yang tidak masuk akal. Jika Anda melakukannya terlalu banyak, Anda akan melupakan arti sebenarnya dari pertempuran, dan teknik Anda akan menjadi hanya mencolok tanpa kekuatan sejati. Ini juga mengapa para ahli jalur korupsi lebih kuat dari jalur benar. Tidak ada omong kosong seperti bertukar pointer di jalur korup. Begitu mereka memasuki pertarungan, itu akan menjadi pertempuran yang menentukan Anda mati atau saya mati. Untuk menjadi begitu kejam, benar-benar tidak ada yang menyelamatkanmu. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar dan seorang pria muncul. Begitu dia datang, tekanan mengerikan memaksa kembali semua orang di sekitarnya. Rune memenuhi udara. Celestial benar-benar datang. Begitu dia muncul, dia melepaskan pukulan pada mereka berdua. Mereka buru-buru mengangkat senjata untuk diblokir. Mereka hanya orang biasa. Di bawah manifestasi Tao Surgawi, kekuatan tempur mereka turun tajam, sementara kekuatan lawan mereka melonjak. Mereka berdua segera diterbangkan kembali oleh kekuatan yang menakutkan. Mereka memuntahkan darah, karena kekuatan Celestial benar-benar tak tertahankan. Namun, bahkan dalam menghadapi Celestial, mereka tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan niat pertempuran. Mereka mengangkat senjata mereka ke arah surgawi itu. Mata mereka begitu tenang sehingga menakutkan. Apa maksud pertempuran yang mengerikan? Orang-orang yang menonton semua terkejut. Bahkan dalam menghadapi musuh yang tidak mungkin mereka kalahkan, kondisi mental mereka tidak terguncang sama sekali. Tingkat kemauan seperti apa yang dibutuhkan? Menunggu kematian. Melihat mereka berdua hanya batuk seteguk darah dari serangannya dan mengarahkan senjata mereka padanya, bukannya segera runtuh, Celestial marah. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di tinjunya. Space bergetar saat dia menembak ke arah mereka. Ekspresi semua orang berubah. Apakah dia benar-benar akan membunuh mereka? Ledakan. Kedua prajurit Dragon Blood menggunakan kekuatan penuh mereka untuk bertahan, tetapi mereka tidak dapat menanggung kekuatannya. Senjata mereka hancur. Potongan-potongan yang pecah menusuk ke tubuh mereka. Mereka berdua memuntahkan darah dengan liar saat mereka balas menembak. Serangan ini terlalu mengerikan. Keduanya baru saja merangkak dari tanah ketika sesosok muncul di depan mereka. Celestial membanting tangannya di bahu mereka. Berlutut. Po. Tepat saat mereka akan dihina, sebuah tangan datang dari sudut yang aneh. Itu seperti tangan hantu, dan itu sangat menamparkan wajahnya yang menyeramkan dan sombong. Apa? Semua orang terkejut. Celestial telah dikirim terbang oleh tamparan di wajahnya. Saat dia berputar di udara, lebih dari 30 gigi berlumuran darah berserakan. Berkilau di bawah sinar matahari, itu benar-benar pemandangan yang indah untuk dilihat. Sesosok ramping berdiri di depan dua prajurit Dragon Blood. Jubah hitam dan rambutnya yang panjang berkibar ditiup angin. Ekspresinya percaya diri dan tenang. Bos! Kedua prajurit Dragon Blood berteriak kaget saat melihat sosok itu. Suara mereka penuh dengan emosi dan kegembiraan. Orang yang menginterupsi secara alami adalah Long Chen. Satu-satunya alasan dia tidak mengambil tindakan sebelumnya adalah karena dia ingin melihat tingkat apa yang telah dicapai para prajurit Dragon Blood. Mampu menghadapi surga tanpa sedikit pun keputusasaan atau ketakutan adalah sesuatu yang sangat memuaskan Long Chen. Sebagai seorang seniman bela diri, kehendak sama pentingnya dengan bakat. Kerja bagus. Long Chen menepuk pundak mereka. Meskipun mereka terluka, konstitusi mereka jauh di atas rata-rata, dan tidak perlu khawatir tentang kondisi mereka. Ini berarti mereka benar-benar telah melatih tubuh fisik mereka dengan pahit selama periode ini. Bajingan, siapa kamu? Raung Celestial. Long Chen perlahan berbalik dan memandang ke surga. Pandangannya tampak seperti dua bilah tajam yang menusuk matanya. Berlutut, suaranya tidak nyaring, tapi itu berisi niat membunuh tanpa akhir, serta tekad yang tidak perlu dipertanyakan. Celestial segera merasakan kehendak yang menakutkan akan menguncinya, dan dia merasa seperti gunung yang menghancurkannya. Perasaan teror tiada banding muncul dalam dirinya. Dia merasa seperti surga dan bumi telah berubah. Itu seperti di seluruh dunia, yang tersisa hanyalah dia dan Long Chen, sementara Long Chen adalah dewa kematian yang telah menekan sabitnya ke lehernya. Sepertinya selama dia menghendaki, jiwanya akan hilang.
Ketika Long Chen telah berbicara, dia telah memusatkan semua niat membunuh ke dalam suaranya, dan dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengunci Celestial. Ini adalah penyempitan spiritual, serta persaingan keinginan. Karena orang ini berani mempermalukan saudara-saudaranya, Long Chen telah menyatakan keinginannya, apakah berlutut, atau mati. Jika dia benar-benar berani melawan, Long Chen akan segera melepaskan serangan yang keras dan membunuhnya. Adapun masalah yang akan datang, dia tidak terlalu memikirkannya. Satu-satunya pemikirannya adalah saudara-saudaranya benar-benar tidak dapat dihina. Keributan ini menarik banyak orang. Ketika mereka bergegas dari segala arah, yang mereka lihat adalah Long Chen berdiri dengan kedua tangan tergenggam di belakang, dan seorang surga di hadapannya tanpa henti bergetar dalam teror absolut. Di depan tatapan semua orang tertegun, surga tidak mampu menanggung tekanan yang diberikan Long Chen padanya. Sama seperti itu, dia berlutut di tanah. Semua orang merasa jantung mereka berhenti berdetak kencang. Monster apa yang bisa membuat lutut surga hanya dengan satu kata? Kehendak Long Chen dan niat membunuh semua terkonsentrasi pada surgawi, dan yang lain tidak bisa merasakannya. Yang mereka lihat hanyalah dengan satu perintah, surga berlutut tanpa melawan. Semua orang merasakan keringat dingin di punggung mereka. Seberapa mengerikankah pria berjubah hitam ini? Setelah dia berlutut, ketakutan Long Chen akan hilang. Surgawi terkejut dan marah. Di depan tatapan meremehkan semua orang, dia tiba-tiba meraung dan menghancurkan tinjunya ke arah Long Chen. Dalam amarahnya, dia langsung menggunakan kekuatan penuhnya, dan runenya muncul di sekitarnya. Tekanan kuat membuatnya sehingga penonton hampir tidak bisa bernapas. Long Chen tanpa tergesa-gesa juga mengirim tinju. Ledakan. Celestial menjerit kesedihan. Di depan mata semua orang yang terperangah, lengannya langsung meledak. Dia sendiri dikirim terbang, tidak sadarkan diri dari dampaknya. Dua prajurit Dragon Blood di belakang Long Chen menatapnya dengan fanatik. Bos mereka benar-benar bos mereka. Setiap kali mereka melihatnya menyerang, mereka akan merasakan darah mereka mendidih. Semua penonton memandang Long Chen seolah-olah dia adalah monster, terutama para murid perempuan yang telah menggodanya sebelumnya. Mereka tidak pernah membayangkan adik kecil yang imut ini sama sekali tidak lucu. Dia benar-benar menakutkan. Surga yang kuat tidak ada di depannya. Itu seperti orang dewasa memukuli anak. Ini bahkan bukan pertarungan. Adapun orang-orang yang telah menemukan masalah bagi para prajurit Dragon Blood, situasinya segera berbalik. Baginya untuk bisa melumpuhkan Celestial dengan lambaian tangannya, tanpa melepaskan sedikit pun auranya, dia adalah monster yang tak terbendung. Aku tahu, dia pasti monster super monasteri ke-36, Long Chen. Seseorang berteriak tiba-tiba, apa, bukankah dia mati? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Petik 2. Keluarga Zhou dan Sui telah melakukan yang terbaik untuk menekan berita bahwa dia telah meninggal. Setelah semua, berita ini sangat memalukan bagi dua keluarga mereka, serta Suantian Dao sekte mereka. Tapi tentu saja tidak ada cara untuk merahasiakan berita ini. Fakta bahwa Long Chen dan para ahli korupsi telah mati di bawah hukuman surgawi masih terbuka. Sekarang Long Chen telah muncul, menambahkan fakta bahwa para prajurit Dragon Blood memanggilnya bos, dan kemudian menambahkan kekuatannya yang sangat menakutkan. Mereka segera memikirkannya. Ayo kembali dan minum dengan saudara-saudara kita yang lain, tertawa Long Chen, menepuk pundak kedua saudara ini. Mereka berdua benar-benar gembira. Selama waktu ini, Tang Wan-er yang memimpin mereka. Agar mereka tetap fokus pada kultivasi, dia tidak membiarkan mereka minum. Rasa itu hampir memudar dari ingatan mereka. Mata mereka segera mulai bersinar saat memikirkan minuman. Berhenti. Apakah Anda pikir Anda bisa pergi begitu saja setelah melukai orang? Petik 2. Long Chen baru saja akan pergi ketika teriakan dingin terdengar. Long Chen berbalik untuk melihat 6 surga dipimpin oleh seorang pria besar. Pria besar ini memiliki tubuh beruang, dan ia menjaga agar cambangnya tetap tumbuh. Ketika Long Chen mengukurnya, hatinya mengepal. Pangkat 2 Celestial. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 701. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 701 Hukuman pria seperti beruang ini memiliki otot yang menonjol yang tampaknya memiliki kekuatan eksplosif. Dia membiarkan rambutnya jatuh secara acak, membuatnya tampak seperti orang biadab. Aura mengamuk datang darinya yang membuat jantung Long Chen berdebar. Perasaan ini adalah sesuatu yang hanya dirasakannya sebelumnya dari Huo Wufang. Tapi aura orang ini 10 kali lebih kuat daripada aura Huo Wufang. Huo Wufang hanya mampu menjadi peringkat 2 Celestial karena beberapa tulang yang ditransplantasikan. Meskipun dia bisa dikatakan memiliki 80% dari kekuatan peringkat 2 Celestial, bagaimana kekuatan bisa digambarkan seperti itu? Kekuatan itu pada dasarnya bukan miliknya. Akan mengesankan jika dia bahkan bisa melepaskan setengahnya.
Adapun pria ini, dia memberi Long Chen tekanan kuat. Dia adalah lawan terkuat yang dia temui sejauh ini. Surga, ini Zhao Wuji. Dari kerumunan, seseorang menjerit kaget. Orang ini adalah seseorang yang hanya beberapa orang di Sekte Xuantian tidak tahu. Itu karena dia memiliki nama panggilan, Tyrant. Tyrant Zhao Wuji. Adapun mengapa ia memiliki nama panggilan ini, satu alasan adalah karena temperamennya sangat meledak-ledak, sementara yang lain adalah karena metodenya sangat kejam. Dia telah membunuh banyak orang. Yang paling penting, dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Dia pernah merobek peringkat 2 Celestial menjadi 2 dengan tangan kosong di salah satu pertempuran yang benar dan rusak. Itulah yang membuatnya mendapatkan nama Tyrant. Dari bergumam, Long Chen mengetahui bahwa orang ini sangat kuat. Tapi Long Chen masih tidak merasa takut. Mungkinkah kalau aku tidak pergi, seseorang akan mentraktirku makan? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Sebelum Zhao Wuji bahkan bisa berbicara, salah satu dari orang-orang surga di belakangnya mencibir. Zhao Wuji melambaikan tangannya, memotongnya. Kamu Long Chen, benar, jadi kamu masih hidup. Tetapi apakah Anda hidup atau mati tidak masalah bagi saya. Biarkan saya memberitahu Anda, 2 keindahan dari Super Monasteri ke-36 adalah milik saya. Akan lebih baik bagi Anda untuk enyahlah, kata Zhao Wuji dengan mengancam. 2 cantik, Long Chen kaget, itu harus mengacu pada Tang Wan Er dan Meng Qi. Memikirkan itu, amarahnya segera melonjak. Bajingan ini ingin merebut perempuannya. Persetan, yang mengejutkan semua orang adalah Long Chen tidak ragu sedikit pun. Dia langsung mengirim tamparan di Zhao Wuji. Tamparan muka ini sangat menggema, begitu gemilang hingga mengguncang telinga orang. Beberapa murid yang lebih lemah sebenarnya mulai berdarah dari telinga mereka. Tapi Long Chen juga kaget. Zhao Wuji tidak dikirim terbang oleh tamparannya. Semua tamparannya adalah membuatnya terhuyung mundur. Selanjutnya, tangannya sendiri sakit. Zhao Wuji tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seseorang di dunia ini yang berani menamparnya. Dia pada awalnya tertegun, dan kemudian dengan raungan marah, dia menghancurkan tinjunya pada Long Chen. Ledakan, Long Chen tidak berani ceroboh. Mengalirkan kekuatan penuhnya, dia bertemu serangan itu dengan tinjunya sendiri. Gelombang kejut yang mengerikan meletus, dan orang-orang di sekitarnya semua dikirim terbang. Long Chen merasakan ledakan rasa sakit dari pergelangan tangannya. Pada saat ini, dia melihat cahaya kuning, tanah di atas tangan Zhao Wuji. Ini adalah pertama kalinya Long Chen ditekan dalam hal kekuatan fisik. Namun, Zhao Wuji juga kaget. Apalagi Celestial biasa, bahkan di antara peringkat 2 Celestial, dia belum pernah bertemu seseorang yang berani bersaing dengannya dalam hal tubuh fisik. Dia juga merasakan ledakan rasa sakit dari pergelangan tangannya, seolah-olah itu akan pecah. Dengan raungan marah, rune kuning tanah menyala di tinjunya, dan dia sekali lagi meninju Long Chen. Tinju ini menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Long Chen bisa merasakan energi tak berujung melonjak ke Zhao Wuji dari tanah. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi yang aneh. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Tinju Zhao Wuji sudah tiba. Petir yang tak berujung tiba-tiba muncul di tangannya saat dia bertemu tinjunya. Ledakan. Pertukaran ini bahkan lebih ganas dari yang terakhir. Seluruh plaza bergoyang ketika energi mengamuk menyebabkan tanah yang tak tertandingi retak. Ini semua orang ngeri. Zhao Wuji berada di peringkat nomor 1 dalam hal kekuatan kasar di Xuantian Dao Sekte. Dia tidak pernah kehilangan siapapun di dunia yang sama dalam hal kekuatan. Siapa yang tahu sudah berapa tahun? Ketenaran Zhao Wuji telah diperoleh sepenuhnya melalui 2 tinjunya. Dia praktis tak tertandingi. Tapi Long Chen yang tampaknya lemah dan hampir ilmiah ini sebenarnya mampu bertarung pada tingkat yang sama dengannya dalam hal kekuatan fisik. Mereka menemukan ini tidak dapat dibayangkan. Salah satunya adalah sosok yang besar, sementara yang lain adalah sosok yang ramping. Adegan yang tidak proporsional ini sangat mengejutkan. Ledakan. Tak satu pun dari mereka mampu menekan yang lain, dan mereka berdua membalas. Brad, kamu memiliki beberapa keterampilan. Tetapi dengan kekuatan kecil ini, jangan pernah berpikir untuk mengalahkan saya, kata Zhao Wuji. Space tiba-tiba bergetar dan rune tak berujung mengental di sekitarnya. Rune ini dibagi menjadi 2 jenis. Seperti yang diharapkan, dia benar-benar peringkat 2 surgawi. Makan salah satu kepalan tanganku. Zhao Wuji meraung. Dia tiba-tiba melonjak ke langit dan kemudian melompat ke Long Chen. Melihat bahwa Zhao Wuji telah memanggil Cry of the Heavenly Daos, Long Chen mendengus. Dia baru saja akan memanggil cincin ilahinya. Berhenti. Tapi teriakan dingin menyebabkan ekspresi Long Chen berubah. Dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah mengeras, dan dia tidak dapat bergerak. Adapun Zhao Wuji, dia berada dalam posisi yang lebih buruk daripada Long Chen. Dia masih di udara dan dalam posisi menyerang yang sama. Itu sangat lucu. Long Chen terkejut. Kekuatan macam apa ini?
Dia tidak dapat melepaskan sedikit pun kekuatannya. Jika orang ini ingin membunuhnya, bukankah semudah membalikkan tangan? Apakah ini kekuatan tingkat leluhur? Long Chen tiba-tiba teringat leluhur menara. Meskipun leluhur menara sangat baik hati dan ramah, dia tahu dia adalah keberadaan yang menakutkan. Mungkin hanya ahli tingkat ancestor yang akan setakutkan ini. Di depan kekuatan ini, dia seperti semut. Tiba-tiba, kekuatan terbatas menghilang dan Long Chen memulihkan kebebasannya. Dia buru-buru melihat ke arah suara itu. Dua orang telah datang. Salah satunya adalah pria berambut putih dengan wajah bermartabat. Yang lainnya adalah seorang wanita cantik. Kepala biara, Long Chen tidak bisa menahan tangis. Melihat Sui Wuhen sekarang benar-benar hebat. Sedangkan untuk Sui Wuhen, dia senang melihatnya. Tetapi dia segera menekan emosi itu dan menegur. Jika kamu masih hidup, kenapa kamu tidak kembali ke sini lebih cepat? Apakah Anda tahu betapa khawatirnya kami untuk Anda? Petik 2. Tentu saja, dia sudah lama tahu dia masih hidup. Dia hanya mengatakan ini untuk menyembunyikan fakta itu, seolah-olah dia tidak tahu dia masih hidup. Lagi pula, karena Long Chen telah mati, saat itu, keluarga Zhou telah dipaksa untuk memberikan kompensasi kepada mereka dengan banyak sumber daya. Sui Wuhen telah menghabiskan semua sumber daya itu di Dragon Blood Legion. Karena hal inilah dia menarik kemarahan keluarganya. Mereka mengira kompensasi ini akan digunakan untuk seluruh keluarga Sui, karena kompensasi yang mereka bayarkan tidak sedikit. Tapi Sui Wuhen telah mengabaikan keinginan keluarganya dan sepenuhnya berfokus pada meningkatkan Dragon Blood Legion. Justru karena alasan inilah dia menarik kemarahan keluarganya. Jadi ketika Super Monasteri ke-36 ditekan, keluarga Sui tidak melakukan apa-apa. Mereka menggunakan metode ini untuk menekan Sui Wuhen agar meminta maaf kepada keluarga. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli ekspansi laut yang terlambat, salah satu pilar dari seluruh keluarga. Mereka tidak bisa bertindak terlalu jauh melawannya. Namun, Sui Wuhen menolak untuk menundukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun permintaan maaf, membuat marah kepala keluarganya. Dia telah memperingatkan semua orang untuk tidak membantunya. Dia ingin melihat seberapa jauh dia berencana bertahan. Dia adalah Long Chen yang kamu sebutkan. Tanya si penatua. Tatapannya listrik, sepertinya menembus Long Chen. Baik, dia masih ada waktu untuk hadir. Tambahkan namanya ke dalam registrasi. Petik 2. Terima kasih banyak, Wakil Sekte Master. Berterima kasih kepada Sui Wuhen. Long Chen, cepat dan berterima kasih kepada Wakil Sekte Master. Sebenarnya, Anda sudah terlambat. Jika bukan karena kata-kata Wakil Ketua Sekte tadi, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk hadir. Petik 2. Terima kasih banyak, Wakil Sekte Master. Long Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi karena Sui Wuhen memerintahkannya, dia buru-buru mengucapkan terima kasih. Wakil Ketua Sekte mengangguk. Tiba-tiba, dia dengan dingin berkata, kalian berdua benar-benar kurang ajar. Apakah kamu tidak tahu itu tidak diizinkan untuk bertarung di sini? Petik 2. Long Chen kaget. Wakil Sekte Master ini telah memusuhi secara tiba-tiba. Sejujurnya, wajahnya tidak terlalu ramah. Jadi begitu ekspresinya menjadi gelap, itu benar-benar agak menakutkan. Wakil Master Sekte, Long Chen yang pergi terlalu jauh, melihat Long Chen tutup mulut. Zhao Wuji hanya bisa mencoba menjelaskan. Diam, saya tidak peduli dengan alasan Anda. Untuk bertarung tepat di depan patung leluhur adalah penghujatan bagi pendiri. Teriak Wakil Sekte Master. Dia tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Long Chen tertawa di dalam. Zhao Wuji benar-benar idiot. Dia bahkan tidak tahu temperamen macam apa yang dimiliki oleh Wakil Sekte ini. Apakah dia pikir dia adalah seseorang yang akan menemukan keadilan baginya? Justru karena dia telah melihat melalui karakter seperti apa yang dimiliki Wakil Sekte Master yang Long Chen tutup mulut. Tapi seperti yang diharapkan, idiot ini Zhao Wuji tidak mengerti itu. Melihat Long Chen memutar matanya, Sui Wuhen tidak bisa menahan nafas. Ketika datang ke kecerobohan, mungkin tidak ada banyak orang yang bisa melebihi Long Chen. Zhao Wuji akhirnya menerima pukulan yang cukup. Dia sebelumnya pergi untuk mencari Wakil Sekte Master hanya untuk menjaga pendaftaran terbuka untuk Long Chen. Pendaftaran yang sebenarnya sudah berakhir. Mereka akan pindah ke wilayah persidangan besok, dan persidangan akan dimulai 3 hari dari sekarang. Kembali ke Super Monasteri, dia terus-menerus memperhatikan berita dari Pil Tower. Dia tahu bahwa Long Chen telah mengambil tempat pertama di kompetisi Pil Emperor. Secara teori, dia seharusnya cepat kembali. Tapi dia masih belum kembali setelah sekian lama, dan begitu dia membawa semua orang ke Sekte Suantian, dia telah kehilangan hubungannya dengan berita dunia luar. Dia hanya bisa mencoba mengulur waktu dengan Wakil Ketua Sekte. Hari ini adalah hari mereka untuk sepenuhnya menetapkan kuota. Jika Long Chen masih belum datang, dia tidak akan bisa menghadiri persidangan.
Sui Wuhen berada di tengah-tengah membujuk wakil sekte master ketika mereka berdua merasakan fluktuasi pertempuran. Akibatnya, mereka tiba tepat pada waktunya untuk menghentikan pertempuran ini. Karena persidangan akan dimulai, aku tidak akan memberimu banyak hukuman. Anda berdua harus memperbaiki semua batu bata di sini dengan sempurna, atau bahkan tidak berpikir untuk menghadiri persidangan. Dan jika ada yang membantu, Anda semua akan kehilangan kualifikasi, perintah wakil sekte master. Persis seperti itu, dia berbalik dan pergi. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 702. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 702 Pertemuan Martial Suantian Dao Sekte ini Long Chen baru saja tertawa di dalam, tapi sekarang dia terpana. Wakil sekte master ingin dia menjadi tukang batu. Bagaimana dia bisa tahu bagaimana melakukan itu? Long Chen, aku benar-benar harus mengagumi kamu. Ketika sampai menyebabkan masalah, tidak ada seorang pun di bawah langit yang bisa dibandingkan dengan Anda. Anda baru saja tiba di Suantian Dao Sekte, tetapi Anda sudah membawa masalah untuk diri sendiri. Benar-benar kompeten. Sui Wuhen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Long Chen tidak pernah menjadi orang yang damai. Setelah menyebabkan semua masalah untuk Pil Tower, dia datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Apakah dia tidak lelah? Kepala biara, aku benar-benar tidak setuju dengan apa yang baru saja kamu katakan. Bagaimana saya memprovokasi masalah? Orang lain yang datang menggertak saya, dan saya terpaksa melakukan serangan balik. Apakah Anda pikir saya seseorang yang dengan sengaja memprovokasi anjing untuk menyerang saya? Long Chen merentangkan tangannya, tampak diperlakukan salah. Siapa yang kamu katakan adalah anjing itu? Amarah Zhao Wuji. Bukannya aku bilang itu kamu. Selain itu, di dunia ini, anjing apa yang tampak seperti beruang seperti Anda? Long Chen menggelengkan kepalanya. Kamu, Zhao Wuji hampir mengamuk dan menyerang. Datang kepadaku. Baru saja, kami tidak memiliki kesempatan untuk menentukan pemenang. Karena kamu berani mengarahkan pandanganmu pada wanita saya, kamu benar-benar tidak boleh peduli dengan hidupmu. Long Chen menyipitkan matanya dan mengambil postur pertempuran. Dia ingin tahu seberapa mengerikan peringkat kedua surgawi sejati. Selanjutnya, idiot ini berani untuk mengarahkan pandangannya pada Meng Qi dan Tang Wan Er. Itu adalah provokasi terbesar bagi Long Chen. Selama dia berani menyerang, Long Chen akan menemaninya. Long Chen, jangan ribut. Jika kalian berdua terus seperti ini, kalian berdua akan dipenjara dan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam persidangan. Melihat Long Chen seperti ini, Sui Wuhen melompat ketakutan. Dengan pemahamannya tentang Long Chen, dia tahu bahwa tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Adapun Zhao Wuji, dia adalah definisi orang peledak. Dia tidak pernah memikirkan konsekuensi dari tindakannya, jadi itu sangat mungkin bagi mereka untuk bertarung. Aku tidak peduli dengan persidangan. Zhao Bear, jika kamu punya nyali, maka mari kita lanjutkan perjuangan kita. Long Chen tidak gentar, mengutuk tepat pada Zhao Wuji. Semua orang terkejut. Long Chen ini praktis iblis. Apakah dia takut tindakannya sebelumnya tidak cukup membuat marah Zhao Wuji? Seperti yang diharapkan, Zhao Wuji sangat marah. Rambutnya berdiri tegak, membuatnya tampak seperti singa yang marah. Matanya hampir seperti memuntahkan api. Tapi semua orang terkejut melihat bahwa peledak Zhao Wuji yang tak tertandingi memutuskan untuk menelan kemarahannya pada akhirnya. Long Chen, di persidangan, aku pasti akan menghancurkanmu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Zhao Wuji memerintahkan seseorang untuk mendapatkan batu bata baru dari gudang, sementara dia berlutut dan mulai mengambil potongan-potongan yang rusak. Dia sengaja meninggalkan Long Chen dengan setengah ruang untuk dibersihkan. Karena mereka berdua telah dihukum bersama, itu secara alami terbelah setengah dan setengah. Cih, aku tidak mau repot berurusan denganmu. Nah, Anda bisa sibuk sendiri di sini. Saya akan pergi. Long Chen berbalik untuk pergi. Bajingan, jika kamu tidak menyelesaikan setengahmu, kamu akan dipenjara dan kehilangan hakmu untuk berpartisipasi dalam persidangan. Apakah Anda ingin lari seperti ini? Anda pengecut. Raung Zhao Wuji. Dia pikir Long Chen berlari sehingga dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Idiot, apakah kamu tidak mendengar wakil sekte master? Dia menghukum kita berdua bersama. Biarkan saya ulangi apa yang dia katakan untuk Anda. Anda berdua harus memperbaiki semua batu bata di sini dengan sempurna, atau bahkan tidak berpikir untuk menghadiri persidangan. Apakah kamu tuli? Jika Anda masih tidak mengerti, izinkan saya menjelaskannya dengan lebih jelas untuk Anda. Jika batu bata ini tidak dirapikan dengan sempurna, kami tidak akan dapat menghadiri persidangan. Sedangkan aku tidak pernah punya niat untuk hadir. Jadi jika Anda ingin hadir, hehe, Anda mengerti.
Long Chen tertawa ketika dia pergi dengan Sui Wuhen dan dua prajurit Dragon Blood. Brengsek, brengsek, brengsek. Zhao Wuji hampir menjadi gila. Dia melemparkan bata di tangannya ke tanah karena kemarahannya. Suara gemuruh itu mengungkapkan betapa marahnya dia. Sui Wuhen dengan pahit menahan senyum. Long Chen terlalu jahat untuk memberi Zhao Wuji semua pekerjaan. Adapun Zhao Wuji, dia benar-benar tidak punya pilihan selain melakukannya. Dan dia juga tidak bisa meminta orang lain membantunya. Pangkat 2 Celestial, keberadaan yang tak tertandingi di sini, dipaksa untuk menjadi tukang batu. Sui Wuhen praktis tidak bisa mempercayainya. Mereka kembali ke wilayah Supermonasteri ke-36. Ini adalah istana besar, dan meskipun itu hanya tempat tinggal sementara, itu masih sangat megah. Bos telah kembali. Petik 2. Begitu mereka masuk, tangisan yang akrab terdengar. Guoran adalah yang pertama merasakan kedatangan Long Chen. Aula besar ini dipenuhi dengan banyak orang yang berkultivasi dengan tenang. Tapi kedamaian itu segera hancur. Para prajurit Dragon Blood sangat emosional, dan semua mata mereka memerah. Long Chen adalah dewa di hati mereka, seseorang yang praktis mereka sembah. Mereka tidak dapat menahan kegembiraan mereka saat melihatnya lagi. Hahaha, saudara, malam ini, tidak ada dari kita yang akan pulang sampai kita mabuk. Tunggu, itu salah, tempat ini adalah rumah. Jadi kita akan minum sampai kita pingsan, tawa Long Chen. Melihat wajah-wajah yang akrab ini, merasakan semacam kepercayaan di antara saudara-saudara, Long Chen merasakan perasaan hangat di dalam dirinya. Setelah mengalami pengkhianatan Fang Mingyuan dan Cai Gaoyang, kepercayaan dan perasaan semacam ini bisa menyembuhkan luka di hatinya. Meskipun dia mungkin seorang ahli yang kuat, dewa perang yang tak terkalahkan di hati orang lain, dia memiliki kelemahannya. Dan kelemahan terbesarnya dikhianati oleh orang-orang yang dia percayai. Rasa sakit semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami melalui pengalaman. Bos, kami merindukanmu. Guoran memberi pelukan sengit pada Long Chen. Matanya merah. Kali ini, mereka benar-benar telah berpisah untuk waktu yang lama. Belum lagi Long Chen telah menunda begitu banyak musuh yang kuat saat terakhir kali mereka melihatnya. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka mungkin tidak akan melihatnya lagi. Rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Haha, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu pikir aku ini siapa, Long Chen? Bahkan surga tidak bisa menyingkirkan saya, tawa Long Chen. Dia memiliki pelukan sengit satu persatu dengan Buyang, Li Qi, Yue Zifeng, dan Song Mingyuan. Song Mingyuan dan Fang Mingyuan memiliki nama yang sama. Kemungkinan besar, orang yang datang dengan nama mereka berharap mereka memiliki visi dan pandangan jauh ke depan. 1. Tapi Fang Mingyuan masih dibutakan oleh keserakahannya dan kehilangan pandangan ke depan itu. Dia akhirnya kehilangan nyawanya karena itu. Hanya memikirkan hal itu membuat seseorang meratap. Apakah Wilde masih belum kembali? Long Chen tiba-tiba bertanya. Untuk saat ini, masih belum ada kabar darinya atau tuannya. Sui Wuhen menggelengkan kepalanya. Hati Long Chen bergetar. Dia berharap tidak ada yang terjadi pada mereka. Tapi kemudian memikirkannya, keduanya hanya pergi berburu. Tampaknya tidak mungkin terjadi sesuatu. Namun, fakta bahwa mereka belum kembali setelah sekian lama agak mengkhawatirkan. Long Chen. Tiba-tiba, tangisan tidak percaya terdengar. Long Chen buru-buru berbalik. Sebelum dia bisa melihat apapun, ledakan aroma menyelimutinya, dan seorang gadis memegangnya erat-erat. Long Chen, Anda bajingan raksasa, bagaimana mungkin Anda hanya kembali sekarang? Tang Wan-er berada di pelukan Long Chen, wajahnya ternoda air mata. Setelah diteleportasi keluar dari wilayah kekacauan, dia selalu khawatir. Ketika Sui Wuhen memimpin pasukan, setiap jam terasa selama 1 tahun baginya. Siksaan pahit semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang luar. Tetapi ketika Sui Wuhen kembali, dia menolak untuk melihatnya. Itu telah membuat hatinya tenggelam ke titik terendah sepanjang masa. Untung surat Long Chen tiba dengan cepat. Surat itu telah ditandai dengan tanda spiritual spesifiknya, dan itu tidak dapat dipalsukan. Jantungnya yang cemas akhirnya berhasil beristirahat. Gadis, apakah kamu merindukanku? Tetapi bahkan jika Anda ingin memeluk saya, Anda harus menemukan tempat tanpa kehadiran orang lain untuk melakukannya. Ada begitu banyak orang lajang yang menonton. Tindakanmu memberi mereka pukulan besar, pukulan cukup besar untuk membunuh mereka, tawa Long Chen. Tang Wan-er segera berubah merah dan memberi Long Chen jepit setan. Dia berbalik, tidak berani melihat yang lain. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebagai orang lajang, kita dapat mengambil kesempatan ini untuk mengamati dan belajar. Kita harus belajar sedikit dari bos Long Chen. Guoran juga tertawa jahat. Ekspresi celaka itu juga sangat mirip dengan Long Chen. Sui Wuhen terdiam. Orang-orang yang dipimpin Long Chen jelas tidak baik.
Mereka adalah sekelompok hooligan seperti dia. Meng Qi yang terhormat, ayo, peluk suamimu. Petik 2. Long Chen menarik Meng Qi ke pelukannya. Meng Qi baru saja berdiri ke samping tanpa mengatakan apa-apa, tapi matanya sudah basah. Temperamennya adalah kebalikan dari Tang Wan-er. Yang satu blak-blakan dan terus terang, yang lain elegan dan tenang. Tang Wan-er mengatakan apapun yang dia inginkan. Dia tidak dapat menyimpan rahasia. Tapi Meng Qi seperti air, dan dia tidak akan dengan mudah menampilkan emosinya. Sekarang Long Chen menariknya ke pelukannya. Dia tidak bisa menahan lagi dan air matanya mulai menetes. Pelukan Long Chen terasa begitu hangat dan menghiburnya. Lengannya menarik pinggang Long Chen saat dia menangis. Maaf, saya telah membuat Anda khawatir. Long Chen agak malu, tetapi dia juga merasa tidak berdaya. Meng Qi menggelengkan kepalanya. Dia mengangkatnya dan melihat bahwa ekspresi Long Chen adalah sama, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa lelah yang datang dari dalam dirinya. Long Chen, kaulah yang kesulitan. Agar kami aman, Anda sangat menderita. Tetapi Anda menyembunyikan penderitaan itu dari kami. Kami selalu ada di hati Anda, tetapi kami tidak berdaya untuk berbagi beban Anda, kata Meng Qi. Kali ini, para prajurit Dragon Blood hanya bisa terdiam. Mereka selalu memperlakukan Long Chen sebagai idola yang mereka puja. Dia adalah legenda yang tak terkalahkan, seorang komandan yang tak tertandingi. Tetapi mereka lupa bahwa Long Chen bahkan sedikit lebih muda dari mereka. Dia juga manusia, dan dia juga memiliki waktu kelemahan. Hanya saja Long Chen hanya menunjukkan kepada mereka sisi terkuatnya, yang paling berani. Dalam pertempuran, dia selalu melakukan pertarungan paling berbahaya. Sekarang Meng Qi mengatakan ini, hati semua orang menjadi emosional. Long Chen telah membayar begitu banyak untuk mereka, tetapi mereka hanya bisa membantunya begitu sedikit. Long Chen juga merasakan emosinya naik, dan air matanya hampir jatuh. Itu benar-benar Meng Qi yang memahaminya yang terbaik. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir sekarang. Setelah kita bersatu kembali, kita harus bahagia. Long Chen melakukan yang terbaik untuk menenangkan emosinya. Sambil tersenyum, dia menyeka air mata Meng Qi. Bahkan ternoda air mata, kecantikan Meng Qi masih benar-benar tak tertandingi. Itu seperti tetesan kristal yang ditaburkan di atas batu giok. Cih, tidak heran kalau Zhao Bear ingin mengambil istriku. Jika orang lain juga memiliki istri yang begitu cantik, saya juga ingin merebut mereka. Petik 2. Lelucon tiba-tiba Long Chen membuat semua orang tertawa. Bahkan Meng Qi dan Tang Wan-er tidak bisa menahan tawa. Baiklah, sulit bagi semua orang untuk berkumpul lagi. Saya sudah mengirim orang untuk menyiapkan makanan. Kita bisa bicara sambil berpesta. Saya akan memberi Anda penjelasan tentang apa yang akan terjadi selama pertemuan bela diri ini. Kata-kata serius Sui Wuhen menyebabkan telinga semua orang bersemangat. 1. Ming Yuan jelas dan jauh. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 703. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 703 4 orang jenius surgawi dan 3 wanita cantik yang tak tertandingi pada saat ini. Ekspresi Sui Wuhen serius. Pertemuan bela diri yang diselenggarakan oleh Suantian Dao Sekte ini berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, itu hanya cobaan dan pengalaman bagi para murid. Tapi kali ini, itu bertepatan dengan pembukaan Immemorial Pathway, sehingga memiliki tujuan tambahan untuk memperjuangkan kuota. Petik 2. Jalur Immemorial. Tanya Long Chen. The Immemorial Pathway. Sui Wuhen menghela nafas. 1000 tahun yang lalu, aku juga sama sepertimu. Saya juga kebetulan pada pembukaan Immemorial Pathway, tetapi pada saat itu, Sui Wuhen tiba-tiba terdiam. Jejak rasa takut muncul di matanya. Jelas betapa mengerikan Immemorial Pathway bagi dirinya. Dia menghela nafas, menghapus kenangan yang menyedihkan itu. Yang terbaik adalah hanya berbicara tentang persidangan untuk saat ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu memberi Anda penjelasan singkat tentang struktur Sekte Dao Suantian. Meskipun Sekte Dao Suantian yang saya bicarakan hanyalah sekte cabang, ia memiliki puluhan juta pembudidaya elit. Adapun orang-orang yang dapat menghadiri pertemuan militer kali ini, mereka adalah elit di antara para elit. Supermarket super kami yang ke-36 adalah eksistensi terlemah dari semua supermonastar. Ketika dia sampai di sana, Sui Wuhen menjadi sedikit malu. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Biara tempat saya berada juga merupakan keberadaan terlemah. Sekarang supermonasteri juga keberadaan terlemah. Jangan beritahu saya bahwa sekte cabang kita juga merupakan yang terlemah di antara sekte-sekte cabang. Keberuntungan saya tidak seburuk itu, bukan? Petik 2. Sui Wuhen memandang Long Chen. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Sangat, sekte cabang ini juga yang terlemah.
Long Chen terdiam. Bagaimana mungkin memiliki nasib buruk seperti itu? Batuk. Tetapi meskipun begitu, Xuantian Dao Sekte kami masih salah satu penguasa di Tanah Timur. Seperti yang Anda lihat, hampir 100.000 orang menghadiri persidangan kali ini dari 36 supermonaster. Sedangkan untuk supermonasteri ke-36, kami memiliki kurang dari 500 orang. Sui Wuhen menjadi semakin malu. Dari 500 orang ini, Legiun Dragon Blood menduduki 360 anggota. Itu karena kriteria persidangan mengharuskan murid itu untuk mencapai ranah Xiantian dan tidak lebih dari 50. 99% murid tersapu oleh persyaratan ini. Jika bukan karena Legiun Dragon Blood, Sui Wuhen akan terlalu malu untuk datang ke sini untuk menghadiri persidangan. Itu karena supermarket lain semuanya memiliki lebih dari 1.000 elit yang dapat hadir, atau bahkan beberapa ribu. Ketika supermonasteri ke-36 dibandingkan dengan mereka benar-benar lebih lemah. Dan jika mereka tidak memiliki Mengqi dan Tangwan Er yang adalah surgawi, maka mereka benar-benar akan berubah menjadi bahan tertawaan Dao Sekte Xuantian. Tapi sekarang monster seperti Long Chen telah kembali, posisi supermonasteri ke-36 segera naik. Jangan bicara tentang murid elit Xiantian itu. Hanya dalam hal Celestials, ada 33 ahli, dan di antara mereka adalah Four Heavenly Geniuses dan Three Peerless Beauties. Pada titik ini, Sui Wuhen tersenyum sedikit. Adapun Mengqi dan Tangwan Er, mereka memerah. Long Chen segera mengerti bahwa mereka berdua berada dalam apa yang disebut Three Peerless Beauties. Ketika datang untuk melihat, Mengqi dan Tangwan Er benar-benar cantik yang bisa menyebabkan kejatuhan suatu negara. Dengan kecantikan luar biasa mereka, sangat normal bagi mereka untuk berada di peringkat itu. Mungkinkah ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan kedua istriku? Mustahil. Long Chen sedikit terkejut. Mengqi dan Tangwan Er memerah lebih jauh. Tangwan Er memberi Long Chen sejumput, tapi kulit Long Chen terlalu keras, dan dia merasa seperti dia mencoba untuk mencubit kulit naga. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan sekecil apapun. Tapi kata-kata Long Chen masih memuji kecantikan mereka, dan mereka berdua menyukainya. Wanita mana yang tidak suka kata-kata seperti itu? Bahkan wanita yang percaya diri akan senang dipuji. Begitu seseorang menyebutkan seorang wanita cantik, ekormu langsung menusuk ke atas. Apakah Anda tidak tertarik dengan Four Heavenly Geniuses? Sui Wuhen memutar matanya ke arah Long Chen. Anak kecil ini tidak pernah memperhatikan detail penting. Batuk, tidak ada yang seperti itu. Saya hanya ingin tahu. Long Chen menjelaskan dengan tergesa-gesa. Tetapi dia menggerutu dalam. Saudari, mengapa kamu harus sengaja menjebakku? Seperti yang diharapkan, Tangwan Er, Mengqi, prajurit Dragon Blood, dan bahkan para murid elit dari biara-biara lain memandang Long Chen dengan tatapan aneh. Bos, kamu sudah mengambil 2 dari 3 wanita cantik. Anda hanya kekurangan 1 set lengkap. Ayah, Guoran tiba-tiba dikirim terbang oleh hembusan angin. Dia jatuh kembali dan menabrak dinding. Kepalanya tersangkut di tanah saat pantatnya terangkat ke langit. Dia terjebak dalam posisi yang sangat menyesal dan lucu yang menyebabkan tawa. Guoran, apakah kamu pikir kamu terlalu besar untuk dipukuli? Amarah Tangwan Er. Saat ini, dia adalah seorang Celestial sejati, dan dia bahkan keberadaan yang kuat di antara Celestials. Guoran tidak beruntung. Karena dengan kehadiran Long Chen, dia telah melupakan sesuatu. Dia lupa bahwa bahkan Long Chen tidak akan bertarung dengan Tangwan Er. Snow kecil telah dibebaskan pada saat ini, dan dia hanya berbaring di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang, dia tiba-tiba menggeram. Haha, bahkan salju kecil mengatakan dia layak mendapatkannya. Tertawa Mengqi. Dia adalah satu-satunya di sini selain Long Chen yang bisa memahami fluktuasi spiritual Little Snow. Baik, aku salah. Guoran merangkak dari tanah dengan sedih. Sekarang dia menjadi lebih pintar, dan dia bersembunyi di belakang Long Chen. Sekarang, jika dia mengatakan sesuatu yang salah lagi, Long Chen akan menjadi tamengnya. Baiklah, mari kita kembali ke topik. The Three Peerless Beauties adalah sesuatu yang murid Xuantian Dao Sekte datang dengan. Mengqi dan Tangwan Er adalah 2 dari mereka. Sedangkan untuk wanita terakhir, dia bukan hanya salah satu dari 3 wanita cantik, dia juga salah satu dari 4 jenius surgawi. Kata Sui Wuhen. Long Chen kaget. Lalu apakah dia? Sui Wuhen mengangguk. Ya, dia juga peringkat 2 Celestial. Dia sangat kuat, dan dia jelas tidak lebih lemah dari para jenius surgawi lainnya. Itu karena dia mewarisi darah raja. Petik 2. Darah raja yang diwariskan. Apa artinya itu? Tanya Long Chen. Ekspansi di atas laut adalah penempaan yayasan. Itu adalah level Ancestor. Para ahli di atas tingkat Ancestor dijuluki Kings. Mereka adalah penguasa absolut di Tanah Hastim Timur dan 3 wilayah luar lainnya. Mereka bisa meremehkan orang lain. Dengan lambaian tangan, gunung-gunung runtuh dan lautan terbalik.
Mereka benar-benar keberadaan yang tak tertandingi. Sui Wuhen tidak bisa menahan nafas. Sentuhan pemujaan muncul di matanya. Bukankah orang seperti itu memiliki level yang sama dengan dewa atau abadi? Bagaimana mungkin orang seperti itu ada? Tanya Tang Wan-er. Sebenarnya, kamu juga sudah melihat orang seperti itu. Sui Wuhen tersenyum. Kita punya. Bagaimana mungkin? Yang lain belum melihat mereka. Tetapi yang dari biara pertama sudah. Itu terutama berlaku untuk prajurit Dragon Blood, kata Sui Wuhen. Lalu kamu berbicara tentang wanita yang mengambil Yezikyu. Tanya Long Chen. Benar. Jika tebakan saya tidak salah, dia harus menjadi raja, kata Sui Wuhen. Long Chen terkejut. Dia jatuh ke dalam ingatannya. Pada saat itu, wanita itu telah berdiri di udara tanpa sayap. Faktanya, sama sekali tidak ada fluktuasi di sekitarnya. Sama seperti itu, dia berdiri di udara. Jadi dia benar-benar keberadaan yang menakutkan. Memikirkan bagaimana dia sebenarnya mengambil posisi bertarung melawannya ketika dia mengambil Yezikyu, dia mulai berkeringat. Kemungkinan besar, dia bisa membunuh mereka semua hanya dengan menghela nafas. Maka itu berarti saudari Zikyu pasti telah dihidupkan kembali. Seru Tang Wan-er dengan penuh semangat. Dengan sosok menakutkan yang melindunginya, Yezikyu tidak mungkin mati. Itu sebabnya kamu harus hati-hati, Long Chen. Untuk raja yang kuat untuk secara pribadi membesarkannya, basis budidaya Yezikyu pasti akan mencapai tingkat yang jauh lebih menakutkan. Anda mungkin terlempar ke belakang olehnya, tertawa Sui Wuhen. Tapi kemudian dia bertepuk tangan. Apa yang terjadi hari ini? Bagaimana kita selalu dialihkan? Kembali ke subjek utama, nama wanita cantik ketiga adalah Zhong Wuyan. Dia berasal dari keluarga kuno yang sangat tua. Meskipun keluarganya telah menurun, pada generasinya, ada tanda-tanda darah leluhurnya terbangun. Jika dia tidak mati, dia memiliki peluang 10% untuk menjadi raja, desah Sui Wuhen. Hanya 10%, Long Chen sedikit terdiam. Sui Wuhen akhirnya tidak tahan lagi dan memberinya tatapan menghina. Apakah menurut Anda Kings adalah kubis? Dari 10.000 ahli leluhur, mungkin tidak ada satupun yang bisa menjadi raja. Menjadi raja tidak hanya membutuhkan bakat dan ketekunan, tetapi juga membutuhkan keberuntungan. Petik 2. Kalau begitu aku akan celaka. Dengan keberuntungan saya, tidak ada kesempatan bagi saya sama sekali, desah Long Chen. Dari penjelasan ini, dia tahu para raja diberkati oleh surga dan bumi. Long Chen tidak pernah menerima berkah seperti itu. Baiklah, kita sudah dialihkan lagi. Jangan ganggu saya lagi, atau ini tidak akan pernah berakhir, kata Sui Wuhen. Jika ini berlanjut, siapa yang tahu topik apa yang akan mereka selesaikan? Selalu Long Chen yang mengganggu alirannya. Zhong Wuyan memiliki garis keturunan raja, dan dia juga peringkat 2 surgawi. Kemampuan tempurnya luar biasa. Dia berasal dari supermonasteri kedua, yang dikendalikan oleh keluarga Wang. 4 keluarga Xuantian Dao Sekte adalah keluarga Sui, Zhou, Wang, dan Ku. Hubungan keluarga Wang dan Ku dengan keluarga Sui saya tidak buruk. Mereka tidak akan dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit bagi kami, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Jenius surgawi berikutnya adalah Yue Qianshan. Dia juga peringkat 2 celestial dan juga sangat kuat. Ketika dia berkelahi dengan orang lain, serangannya selalu membunuh pukulan. Itu karena dia adalah seorang pembudidaya pedang. Petik 2. Seorang pembudidaya pedang. Yue Zifeng menyipitkan matanya. Dia juga seorang pembudidaya pedang, dan dia ingin melihat kemampuan orang yang menakutkan itu. Pembudidaya pedang diakui sebagai memiliki kemampuan ofensif atas. Pukulan membunuh mereka sangat tajam, dan setiap pertukaran bisa menentukan hidup dan mati. Mereka sangat menakutkan. Yue Qianshan berasal dari supermonasteri pertama, yang dikendalikan oleh keluargaku. Menurut alasan, dia tidak akan memiliki konflik dengan kita, tetapi pembudidaya pedang dikenal sangat sombong dan eksentrik. Anda harus memperhatikan untuk tidak memprovokasi dia. Adapun orang ketiga, Long Chen, Anda sudah bertemu dengannya, dan Anda bahkan telah bertukar pukulan. Dia adalah Zhao Wuji. Dia berasal dari supermonasteri keempat, dikendalikan oleh keluarga Zhou. Itu sebabnya dia sengaja menargetkan kita. Dia adalah peringkat 2 celestial, dan dia mengendalikan energi bumi yang agung. Energinya tidak terbatas, dan tubuh fisiknya menakutkan. Dia belum pernah menemukan kecocokan dalam hal kekuatan fisik, kata Sui Wuhen. Long Chen mengangguk. Tidak heran dia begitu kuat. Dia tidak hanya memiliki kekuatan tubuh fisiknya, tetapi dia juga meminjam energi bumi. Dan ada surgawi lain, tanya Long Chen. Iya nih, dia berasal dari keluarga Sui saya. Ekspresi rumit muncul di wajah Sui Wuhen.
Nine Star Hegemon Body Art Chapter 704. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 704 Sui Guanzi. Ketika dia menyebutkan kejeniusan surgawi keluarga Sui, ekspresi Sui Wuhen menjadi sedikit tidak wajar. Baru setelah dia menjelaskan bahwa semua orang memahami mengapa. Sebenarnya, organisasi batin keluarga Sui agak rumit. Selain kepala keluarga, ada 3 ahli ekspansi laut yang terlambat, dan Sui Wuhen adalah salah satunya. Kepala keluarga masa depan seharusnya muncul dari 3 orang ini. Tapi Sui Wuhen tidak tertarik menjadi kepala keluarga. Adapun 2 lainnya, bola kekuatan mereka sangat besar, dan mereka bertarung dengan intens. Keduanya mencoba menarik Sui Wuhen ke sisi mereka. Tapi Sui Wuhen membenci perjuangan semacam itu. Dia memutuskan untuk memisahkan diri dari keluarga Sui, menjauhkan diri dari perjuangan mereka. Dia pergi ke supermarket ke-36 dan diam-diam bertindak sebagai kepala biara. Dia tidak menyangka bahwa pergi akan menyinggung kedua belah pihak. Sekarang, salah satu dari mereka akhirnya menjadi pemenang. Itu karena peringkat 2 Celestial telah lahir di antara keturunannya. Itu adalah bentuk kekuatan absolut, dan perjuangan segera diselesaikan. Adapun Sui Wuhen, karena dia menolak untuk bergandengan tangan dengannya, dia terus-menerus ditolak selama beberapa tahun ini. Ini adalah teguran, sekaligus pamer kekuatan. Adapun kepala keluarga saat ini, dia sudah lama melihat ini sebagai normal. Jika sebuah keluarga ingin berkembang, maka pada saat-saat ketika tidak ada pertempuran luar, pertempuran batin adalah cara untuk meningkatkan kekuatan. Tentu saja, itu merupakan prasyarat bahwa sang pemimpin mengendalikan lingkup perjuangan batin dengan benar dan tidak membiarkannya membalikkan seluruh kapal. Jadi mereka yang bisa mengelola posisi kepala keluarga semuanya adalah rubah tua yang cerdik. Hanya orang-orang seperti itu yang dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan dan memungkinkan keluarga untuk terus maju. Apakah perjuangan batin akan bermanfaat bagi keluarga? Semuanya tergantung pada kepala keluarga. Berapa banyak manfaatnya akan sampai ke kendali mereka? Itu adalah refleksi dari kebijaksanaan mereka. Ini adalah esensi yang ditinggalkan oleh generasi demi generasi dari jalan yang benar. Praktis semua keluarga besar adalah sama. Ini untuk warisan yang berkelanjutan dan kemakmuran keluarga. Tentu saja, beberapa orang merasa cara ini tidak pantas. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan seluruh keluarga patah. Tetapi mereka juga tidak dapat menemukan metode yang lebih baik. Keluarga besar seperti ini, dan sekte juga seperti ini. Persaingan batin adalah demi pengembangan dan meningkatkan kekuatan tempur total. Orang itu disebut Sui Guanzi. Dia juga peringkat 2 Celestial, dan dia mengendalikan elemen air. Kemampuan tempurnya aneh, dan dia jelas tidak kalah dibandingkan dengan para jenius surgawi lainnya, kata Sui Wuhen. Sui Guanzi, bukankah itu pipa air? Long Chen terkejut. Siapa yang datang dengan nama seperti itu? Sui Wuhen juga kaget sesaat. Sekarang Long Chen menyebutkannya. Dia menemukan bahwa nama ini benar-benar agak aneh. Yang lain juga merasa nama ini aneh. Batuk, namanya mungkin agak aneh. Tetapi kamu harus tetap berhati-hati di sekitarnya. Dia sangat kuat, peringatan Sui Wuhen. Bukankah dia dari keluargamu? Mengapa kita harus berhati-hati? Tanya Tang Wan-er. Long Chen terdiam. Bagaimana dia bisa melihat hal-hal begitu sederhana? Setiap kekuatan, selama ia tumbuh cukup kuat, akan mulai menimbulkan konflik internal yang tak berkesudahan. Manusia adalah makhluk yang sangat luar biasa. Rasanya seperti sifat mereka yang tidak menyukai keindahan dan kedamaian. Ketika mereka melihat sesuatu yang indah, mereka memiliki keinginan untuk menghancurkan atau mencemari itu. Bahkan sebuah bangsa, keluarga, sekte, kekuatan apapun, setelah menjalani baptisan perang yang sengit, mereka hanya akan bersatu untuk waktu yang singkat. Begitu mereka menikmati kedamaian terlalu lama, begitu mereka lupa rasa sakit luka mereka akan memulai konflik internal lagi. Gadis bodoh, setelah kami berkenalan di biara ke-108, apakah Anda sudah lupa berapa banyak perangkap yang kita temui? Anda pikir keluarga Sui adalah keseluruhan kolektif dan harus dipersatukan, tetapi bukankah orang lain juga berpikir bahwa biara kita yang ke-108 adalah keseluruhan kolektif? Apakah kamu lupa kebenarannya? Tanya Long Chen. Oh. Tang Wan-er mengangguk dengan malu. Dia tiba-tiba bertanya, Long Chen, menurutmu kadang-kadang aku sangat bodoh? Tidak, Long Chen menggelengkan kepalanya. Benarkah? Tang Wan-er senang. Ucapan terima kasih dari Long Chen ini baik untuk didengar. Namun, kata-kata selanjutnya tidak begitu menyenangkan baginya. Bukannya kamu terkadang bodoh, tapi kamu selalu sebodoh ini. Bajingan, amukan Tang Wan-er. Dia tampak seperti harimau betina yang marah tapi cantik yang ingin menggigit Long Chen. Tapi dia ditahan oleh Mengqi. Wan-er, jangan ribut. Kepala biara berusaha memberi kami penjelasan yang tepat, saran Mengqi. Kakak, Long Chen menggertakku. Seru Tang Wan-er dengan kesal.
Bukannya ini yang pertama kali, dia sering bertingkah seperti ini denganmu. Setelah Anda terbiasa, Anda akan baik-baik saja, kata Meng Qi. Sui Wuhan menghela nafas, sedikit terdiam. Kalian anak-anak benar-benar membuatku sakit kepala. Sui Wuhan benar-benar khawatir. Dari orang-orang ini, satu-satunya yang agak normal adalah Meng Qi. Dia jauh lebih patuh dan mantap. Sisanya semua seperti Long Chen, sekelompok pembuat onar. Selain itu, mereka semua sangat berani. Dia telah memperkenalkan tokoh-tokoh menakutkan ini untuk memberi mereka peringatan dan membuat mereka menjaga diri mereka sendiri. Tapi sepertinya dia telah menyia-nyiakan usahanya. Baiklah, kamu bisa melanjutkan di sini. Saya akan beristirahat. Sui Wuhan berdiri, mengucapkan selamat tinggal, dan baru saja pergi. Semua orang terkejut. Meng Qi buru-buru memberi Long Chen pandangan, dan dia segera mengerti dan mengikuti Sui Wuhan. Kakak perempuan, apakah kamu marah? Long Chen tersenyum. Tidak. Hahaha, kakak, sepertinya kata-katamu tidak cocok dengan hatimu, tawa Long Chen. Kamu bocah kecil. Jika kamu tertawa lagi, aku akan memukulmu, geram Sui Wuhan. Baiklah, kakak perempuan, saya tahu Anda memberitahu kami semua itu karena kebaikan. Lihat aku mungkin tertawa, tapi aku sangat jelas tentang itu. Saya bukan seseorang yang tidak tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Long Chen tahu Sui Wuhan memiliki niat baik. Tetapi mereka menertawakannya, dan itu tentu saja tidak memberinya perasaan yang baik. Tidak peduli berapa usia Anda, tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi Anda, hal seperti itu secara alami akan membuat seseorang merasa tidak sehat. Dan dibandingkan dengan pria, wanita suka menjadi lebih teliti. Dia benar-benar merasa agak tidak enak di dalam karena tindakan mereka. Selanjutnya, dia adalah kepala biara mereka. Menemani saya berjalan-jalan, desah Sui Wuhan. Tentu saja, Long Chen tidak menolak. Seolah-olah itu adalah hal yang paling alami di dunia. Dia melingkarkan tangan di lengan Sui Wuhan, bertindak seolah-olah dia adalah saudara perempuannya. Sui Wuhan sedikit bergetar, tapi dia tidak membuangnya. Mereka berdua perlahan mulai berjalan. Ini adalah kamp super monasteri ke-36, dan wilayah mereka sangat luas. Long Chen dan Sui Wuhan berjalan berdampingan di sebuah danau kecil. Air danau itu sangat jernih, dan koi berenang bebas di dalam. Itu sangat damai dan menghibur. Sui Wuhan tersenyum pahit. Long Chen, kamu benar-benar iblis. Kadang-kadang Anda membuat seseorang begitu bahagia sehingga mereka ingin mencium Anda, dan kadang-kadang Anda membuat mereka sangat marah sehingga mereka ingin memukul Anda. Petik 2. Suasana hati Sui Wuhan tidak baik, tetapi dengan seberapa patuh Long Chen bertindak sekarang, dia tidak tega mencaci maki suaminya. Hehe, aku sudah memiliki sedikit pengalaman kakak perempuan memukuliku, tapi sepertinya aku tidak memiliki ingatan dicium. Haruskah kita mencobanya? Tertawa Long Chen. Sui Wuhan mengetuk dada Long Chen. Dia memiliki keinginan untuk menegurnya, tetapi kemudian melihat senyumnya, dia juga tidak bisa menahan tawa. Baru kemudian Long Chen turun ke bisnis. Kakak perempuan, aku tahu kamu memperingatkan kita untuk kebaikan kita sendiri. Meskipun dalam hal kebijaksanaan duniawi, saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda, saya memiliki jalur bela diri saya sendiri. Karena saya telah memilih jalan itu, saya tidak bisa goyah. Jika saya melakukannya, saya tidak akan pernah bisa maju lagi. Daoku adalah salah satu yang maju ke depan bagaimanapun caranya. Jika gunung menghalangi saya akan memecah gunung. Jika sungai menghalangi saya akan membelah sungai. Bahkan jika gunung mayat dan lautan darah muncul, saya masih tidak akan mundur. Saya juga tidak akan jalan memutar. Ini dao saya, ini keyakinan saya. Mungkin orang lain tidak dapat memahaminya dan akan berpikir bahwa saya bodoh. Tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Saya lebih suka menjadi kembang api yang agung daripada batu yang tahan lama. Faktanya, kita semua merasakan hal itu. Petik 2. Jantung Sui Wuhan bergetar. Dia tidak mengira Long Chen begitu keras kepala. Apa yang dia gambarkan adalah dao tak terkalahkan, jalan tersulit untuk berjalan. Untuk mempertahankan hati dao yang cerah, dia tidak pernah bisa menderita kekalahan seumur hidupnya. Tapi itu tidak mungkin. Seorang kultivator akan menemui banyak ahli dalam kehidupan mereka. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan pernah kalah? Begitu mereka hilang, hati dao mereka akan goyah, dan basis kultivasi mereka tidak akan pernah maju lagi. Dan itu bukan hanya Long Chen. Dia membawa sekelompok orang untuk berjalan di jalan ini. Itu terlalu gila. Tetapi dengan pemahamannya tentang Long Chen, dia tahu dia tidak akan mendengarkan saran orang lain. Memikirkan itu, dia tidak bisa menahan nafas. Segalanya akan terserah padanya. Long Chen tidak menyukai omelan Sui Wuhan. Di sisi lain, dia menghargainya, karena itu berarti Sui Wuhan benar-benar peduli padanya. Apakah semuanya dari sisi itu ditangani?
Tanya Sui Wuhen. Kurang lebih, Long Chen memberinya ringkasan umum tentang apa yang terjadi di Pil Tower. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun dari Sui Wuhen. Ketika dia mendengar bahwa keluarga Huo telah diberantas dan bahwa kepala keluarga Fang dan Cai telah dibunuh olehnya, Sui Wuhen terkejut. Jika orang lain yang mengatakan ini, dia tidak akan percaya bahkan jika mereka memukulinya sampai mati. Ini benar-benar tidak terduga bahwa Fang Mingyuan dan Cai Gao yang pada akhirnya akan dibutakan. Menyesal, desah Sui Wuhen. Sebenarnya, berapa banyak petinggi yang bisa menjaga hati nurani mereka? Di mata mereka, tidak ada yang benar dan yang salah, hanya ada untung. Ketika keuntungannya cukup besar, mereka bahkan tidak akan ragu. Saya sudah mengalami terlalu banyak hal semacam itu. Jangankan keluarga Fang dan Cai, bahkan jika aku bergabung dengan keluarga Sui, aku yakin kepala keluarga Sui juga akan membuat keputusan yang sama dengan mereka. Itu sebabnya saya menolak untuk bergabung dengan keluarga Sui saat itu. Kecuali Anda bisa menjadi kepala keluarga, saya tidak percaya pada keluarga Sui, kata Long Chen. Mendengar bahwa dia tidak mempercayai kepala keluarganya, Sui Wuhen agak tertekan. Bagaimanapun, itu adalah seniornya. Tetapi dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kata-katanya sangat benar. Dan kalimat terakhir dan kepercayaannya pada wanita itu menghangatkan hatinya. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Pergi menemani keindahan dan saudara-saudara Anda. Sui Wuhen tersenyum. Bagaimana denganmu? Saya, lupakan saja. Saya benar-benar tidak dapat berbicara dengan Anda anak-anak. Sui Wuhen menggelengkan kepalanya. Satu Sui Guanzi, Sui Guanzi, Sui Guanzi, Sui Guanzi. Sui Guanzi artinya pipa air. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 705. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 705 menjalankan ke Zhonghuyan. Semua orang minum dengan cepat dengan betapa bersemangatnya mereka. Dan dalam waktu kurang dari beberapa jam, mereka pingsan karena mabuk. Long Chen juga minum dengan cepat, karena sudah lama sejak dia santai seperti ini. Dalam keadaan mabuk, pingsan, yang bisa diingatnya hanyalah seseorang membantunya kembali ke kamarnya. Berbaring di tempat tidurnya, Long Chen bisa mengingat dua tubuh lembut dan aroma harum yang hadir. Dia merasa seperti mengambang di awan ketika dia tertidur lelap. Long Chen, bangun, ini pagi, dan kita harus masuk. Petik 2. Long Chen masih tertidur lelap ketika suara Tang Wan-er membangunkannya. Dia benar-benar tidak mau bangun. Dia tidak tidur dengan baik dalam waktu yang lama. Dengan mata terpejam, ia mencoba menarik Tang Wan-er ke pelukannya. Tetapi sebagai hasilnya, tangannya akhirnya menyentuh tempat yang lembut dan goyang. Ahaha. Tang Wan-er menjerit, dan melihat pantat Long Chen menghadapnya. Dia dengan kejam mengarahkan tamparan di sana. Dalam kondisi mengantuk, Long Chen masih tidak tahu apa yang terjadi. Dia berbalik, bergumam, biarkan aku tidur, Dia baru saja berbalik ketika tangan Tang Wan-er mendarat di selangkangannya. Long Chen langsung terangkat. Maaf, aku tidak sengaja melakukannya. Melihat Long Chen memegang selangkangannya dengan ekspresi sedih, Tang Wan-er panik. Apakah kamu mencoba melumpuhkanku? Long Chen berkeringat karena rasa sakit. Dia akhirnya mengerti apa rasa sakit bola itu. Jadi orang-orang yang dia pukul di sana benar-benar kesakitan. Lokasi ini sangat fatal. Tapi itu hal yang baik, kekuatan fisik Tang Wan-er tidak terlalu tinggi. Atau dia akan melakukannya. Aku bisa membantumu memijatnya, kata Tang Wan-er dengan panik. Baiklah. Mari kita mulai sekarang. Long Chen melepaskan selangkangannya. Bajingan, aku tahu kamu hanya berpura-pura. Amarah Tang Wan-er. Ekspresi paniknya sudah lama menghilang untuk digantikan dengan senyum licik. Sial, dia benar-benar melihat ini sekarang. Sepertinya saya harus mengubah cara saya di masa depan. Long Chen terdiam. Setelah bersamanya begitu banyak, Tang Wan-er telah sepenuhnya beradaptasi dengan trik kecilnya. Namun, memang benar bahwa tamparan itu tidak menyakitkan. Kalian berdua, jangan dipusingkan. Sudah waktunya untuk masuk. Meng Qi berjalan, terdiam pada apa yang dilihatnya. Ini adalah jubah murid yang kudapat untukmu. Tang Wan-er dan Meng Qi membantu melepas jubah hitam Long Chen. Kenapa aku harus memakai pakaian putih? Sepertinya aku akan pergi ke pemakaman atau semacamnya. Long Chen tidak suka mengenakan pakaian putih. Hal utama adalah bahwa warna ini menjadi paling mudah kotor. Dengan karakternya, itu mungkin akan berubah warna hanya dalam sehari. Kemungkinan besar akan berwarna merah. Jangan repot-repot. Jika para murid penegak hukum mendengar itu, Anda akan dihukum, memperingatkan Meng Qi. Meng Qi dan Tang Wan-er membantunya mengenakan jubah barunya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kesenangan seperti itu. Apa berkah bagi dua wanita cantik yang tiada taranya untuk membantunya mengganti jubahnya. Sekarang,
Mengqi membantunya meluruskan kerahnya dengan ekspresi lembut. Mengqi, kamu benar-benar cantik. Aku sangat merindukanmu. Biarkan aku menciummu. Petik 2. Ayah, jangan bercanda. Mengqi dengan ringan memukul Long Chen. Dia baik malu dan jengkel, tapi itu memberinya tampilan yang lebih memabukkan bagi Long Chen. Sai, Wan Er, Mengqi tidak menginginkan hadiah saya. Cepat datang ke sini, dan aku akan memberikannya kepadamu, ayah. Bisakah kamu tidak lebih lembut? Petik 2. Long Chen bahkan belum selesai berbicara ketika tinju memukul punggungnya. Tang Wan Er jauh lebih ganas daripada Mengqi. Pada akhirnya, kedua wanita itu puas dengan jubah putihnya. Dia tampak sangat gagah seperti ini. Yup, dengan penampilan ini, kamu pasti bisa memikat lebih banyak keindahan. Goda Tang Wan Er. Miss Beauty, tolong bujuk saya, tawa Long Chen. Tidak disukai, ayo masuk. Sebelumnya, ketika yang lain masuk, mereka selalu harus menyelinap untuk menghindari orang lain menemukan masalah bagi mereka. Adapun saya dan saudari Mengqi, selalu merepotkan bagi kami untuk pergi keluar. Sekarang setelah Anda tiba, mari kita pergi bersama dan melihat siapa yang berani menemukan masalah untuk kita. Kata Tang Wan Er. Meskipun Long Chen kadang-kadang terlalu keras kepala dan mendominasi, dalam hatinya, Long Chen selalu merupakan keberadaan yang paling bisa diandalkan. Dengan Long Chen hadir, dia tidak akan takut apapun. Ketiganya dengan percaya diri berjalan melewati alun-alun. Sebelumnya, yang lain selalu menyelinap masuk. Oh, tidak buruk, pekerjaannya hampir selesai. Dari kejauhan, Long Chen melihat seorang pria besar duduk di pantatnya, meletakkan batu bata. Itu adalah peringkat 2 celestial yang ditukar dengan kemarin, Zhao Wuji. Pada saat ini, Zhao Wuji telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan. Setelah beberapa ratus bata lagi, itu akan selesai. Ada banyak orang yang melihatnya bekerja. Long Chen, melihat Long Chen tiba, Zhao Wuji benar-benar marah. Bajingan itu telah memberinya semua pekerjaan. Dia menghabiskan sepanjang malam memperbaiki batu bata ini. Tetapi dia telah mendengar dari orang lain bahwa Long Chen mabuk sepenuhnya tadi malam. Sekarang dia punya keinginan untuk segera mencekiknya. Dia adalah seorang jenius surgawi yang tiada taranya. Kapan dia harus melakukan pekerjaan seperti itu? Tapi ini adalah perintah dari wakil sekte master. Dengan tipe orang seperti apa dia, Zhao Wuji tahu wakil sekte master tidak akan kembali atas perintahnya. Bahkan kepala biaranya secara pribadi datang untuk memperingatkannya untuk menanggung ini. Kalau tidak, dia akan benar-benar kacau. Zhao Wuji tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Melihat Long Chen dengan Mengqi dan Tang Wan Er di lengannya, tampak seolah-olah mereka memamerkan hubungan mereka di depannya. Kemarahan itu hampir membuatnya gila. Cih, kau benar-benar berpikiran sempit. Bukankah ini hanya pekerjaan kecil? Apakah Anda marah? Saya tidak membayar Anda. Ini, Long Chen dengan jijik melemparkan sebuah dompet dan pergi begitu saja. Zhao Wuji secara naluriah menerima dompet itu. Dia pikir bagian dalamnya kosong. Tetapi ketika dia memiringkannya, koin tembaga jatuh dan mendarat di tanah. Saat berputar di tanah, sepertinya itu menertawakannya. Long Chen, Zhao Wuji meraung dan akan menagih padanya. Senior magang saudara Zhao, kamu tidak bisa. Beberapa celestial segera pergi untuk menahannya. Tapi Zhao Wuji terlalu kuat, dan orang-orang ini sebenarnya tidak mampu menghentikannya secara fisik. Salah satu dari mereka berteriak, senior magang saudara Zhao, jika kamu bertarung, kamu tidak akan dapat menghadiri persidangan. Baru saat itulah dia sedikit tenang. Dia secara paksa menekan kemarahannya. Melihat Long Chen dengan angkuh menyingkir, dia tiba-tiba meraung marah. Ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan amarahnya, atau dia pasti akan menjadi gila. Haha, Long Chen, kamu benar-benar jahat. Tapi aku suka itu. Tang Wan Er memegang lengan Long Chen, tertawa. Orang itu terlihat seperti beruang, tetapi dia benar-benar berani mengatakan dia akan membawa saya dan saudari Mengqi benar-benar mencari kematian. Petik 2. Tepat sekali. Untuk berani berpikir untuk merebut wanita saya, Long Chen, dia pasti sedang merayu kematian. Cih, meninggalkan hal-hal seperti ini benar-benar berakhir dengan aku yang kalah. Long Chen tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda ingin melawannya? Tanya Mengqi dengan cemas. Tidak, saya berpikir bahwa saya harus merebut wanita itu, kata Long Chen. Bajingan. Wanita itu pasti beruang betina raksasa. Selera Anda tidak mungkin berubah begitu drastis, bukan? Amarah Tang Wan Er. Ah, kamu benar. Kalau begitu mari kita lupakan saja, tawa Long Chen. Kalian berdua, kapan kamu akan tumbuh dewasa? Tidakkah kamu melihat orang lain melihatmu? Perhatikan status Anda. Juga, Wan Er, jangan terus-menerus memanggil Long Chen bajingan dan bajingan. Itu tidak baik, dan itu merusak prestisenya, saran Mengqi. Oh, aku mengerti, kakak. Tang Wan Er dengan patuh mengangguk.
Dia sering mendengarkan Meng Qi, karena dia lebih tua darinya. Hehe, tidak apa-apa. Ini adalah istilah sayang Wan Er untukku. Itu karena tujuan saya selalu menjadi bajingan baru dan lebih baik, tawa Long Chen. Ketika orang lain memanggilnya bajingan, itu adalah penghinaan. Tapi ketika Tang Wan Er memanggilnya, itu mengingatkan mereka berdua untuk pertama kalinya bersama. Long Chen, Tang Wan Er tergerak oleh ini. Gadis bodoh, apa yang kamu inginkan? Long Chen, kamu bajingan. Petik 2. Meng Qi terdiam. Dia mempercepat langkah mereka. Bersama dengan kedua orang ini diperlukan wajah yang tahan terhadap pisau atau tombak, dan dia tidak memilikinya. Dia tidak bisa mengabaikan tatapan aneh semua orang. Keduanya benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Kemanapun mereka pergi, mereka akan bertarung. Mereka tidak pernah istirahat. Mereka dengan cepat mencapai ruang pendaftaran. Meng Qi berkata, Long Chen, bawa segel supermonasteri Anda dan letakkan di buku pendaftaran. Segel supermonasteri, apa itu? Tanya Long Chen. Meng Qi bertanya, bukankah ada yang memberikannya kepadamu kemarin? Sudahkah kamu lupa? Iya, aku banyak minum kemarin. Saya pikir saya meletakkannya di atas meja dan melupakannya. Long Chen menamparkan kakinya. Sekarang dia harus lari kembali. Tapi dia tidak membuat Meng Qi dan Tang Wan Er ikut bersamanya. Dia bergegas kembali sendiri. Dia baru saja bergegas keluar dari pintu ketika dia bertabrakan dengan seseorang yang kebetulan telah masuk. Ketika mereka bertabrakan, lapisan cahaya tiba-tiba muncul dari orang itu dan mengirim Long Chen terbang kembali. Tetapi orang itu juga tersandung kembali. Apakah kamu buta? Pendatang baru adalah seorang wanita. Dia ramping dan cantik. Rambutnya yang panjang seperti air terjun yang beriak di pinggangnya. Dia sangat cantik, dan dia bahkan memiliki pesona agung. Dia adalah wanita cantik yang memiliki penampilan dan keanggunan. Tapi ada juga kesombongan besar yang datang darinya. Kata-katanya sangat menjengkelkan bagi seseorang. Long Chen sudah hampir akan meminta maaf, tetapi mendengar dia mencaci maki, dia kesal. Jika kamu tidak buta, kamu tidak akan berjalan ke saya. Jangan mencoba menyalahkan semua pihak. Jangan menjadi panci yang menyebut ketel hitam. Petik 2. Long Chen, ada apa? Meng Qi dan Tang Wan Er buru-buru keluar untuk melihat mendengar kata-kata Long Chen. Ketika mereka melakukannya, mereka berdua terkejut.